Oke, teman-teman. Nah, ini pembicara guest speaker kita malam hari ini. Balance Your Life, Bapak Hari Siau. Beliau, latar belakang beliau adalah leadership coach and trainer. Dia di bidang mengajari pelatih di bidang kepemimpinan. Bisnis strategi coach, dia pelatih di bidang bisnis strategi. Di banyak perusahaan-perusahaan memanggil beliau untuk melakukan strategi bisnisnya. Dan beliau juga banyak memfasilitatori youth, pemuda, anak-anak muda, untuk mereka dapatkan tujuan dalam hidup ini. Dan beliau juga salah satu atlet dari speed skater, Bapak Ibu. Nah, dan beliau adalah pelaku, jadi bukan hanya teori saja yang beliau ajarkan, tapi dia benar melakukannya. Kita akan belajar malam hari ini, teman-teman, Bapak Ibu semua. Mari kita sambut Bapak Hari Siau. Silahkan Pak Hari. Ya, selamat malam semuanya. Ini saya langsung atau masih ada sambutan, Pak Kris? Langsung, Pak Hari, silakan. Oh, langsung ya? Oke, baik. Dan Ibu Gembala datang, juga teman-teman yang lain juga pada hadir Pak Hari ini. Cukup ramai acaranya malam hari. Silakan Pak Hari. Baik. Ya, terima kasih Pak Kris, Bu Gembala, dan juga teman-teman semuanya. Senang sekali malam hari ini bisa hadir bersama-sama dengan Anda semua ya untuk berbagi cerita lah. Saya tidak mau mengajarkan apa-apa ya, karena saya yakin kita semua punya latar belakang dan pengalaman yang hebat-hebat semuanya di sini, dan saya ingin membagikan pengalaman-pengalaman saya. Nah, tentunya sesuai dengan judul yang diminta oleh panitia, ya saya mengusulkan tema yang diminta oleh panitia ya, saya mengusulkan judul Balance Your Life, walaupun nanti nggak betul-betul kita akan bahas semuanya ya, karena kalau dibahas semuanya waktu 1 jam nggak akan cukup Pak Christian dan teman-teman semua ya, kita bisa butuh dari pagi sampai sore hari mungkin karena bahas keseimbangan hidup dalam kehidupan ya, tapi saya hanya membahas satu aspek utama saja yang merupakan apa ya, boleh dibilang passion saya, merupakan kesenangan saya dalam melakukannya. Nah, saat ini kita semua ada di suasana yang gembira tentunya ya. Pandemi sudah hampir usai, sebentar lagi akan berubah menjadi endemi ya, dan kita mulai juga bisa saling bertemu, bertegur sapa secara offline ya. Meskipun malam ini masih online ya, tapi saya harap dalam waktu dekat kita sudah bisa mulai offline lagi seperti biasa, melepas kerinduan untuk bertatap muka langsung ya. Nah, baik. Saya langsung aja ini. Saya akan pakai slide ya. Izinkan saya share slide. Oke. Baik. Ya, sudah kelihatan ya slide-nya ya. Oke. Sebentar, saya coba atur dulu. Yep. Sudah nampak? Oke, Pak Hari. Iya. Jelas, Pak. Oke, baik. Ya, tentunya itu wajah saya ya. Saya nggak perlu jelasin lagi wajah siapa yang tampil di screen. Kita langsung aja. Sedikit cerita tentang diri saya ya, karena kata orang kalau tak kenal maka tak sayang. Walaupun beberapa dari Anda saya yakin kita udah pernah jumpa, pernah ketemu ya. Saya perlu jelaskan sekali lagi, saya adalah seorang ayah dari 2 putri, dan saya juga seorang suami dari Dr. Sonia Dewi, istri saya. Dari dulu cuma 1 istri saya. Usia saya sekarang 52 tahun, udah tua ya, udah lebih dari 50, udah setengah abad lebih. And saya tambahin tuh still fit. Nah, saya suka sekali gunakan istilah ini, still fit. Nanti kita akan banyak ngomongin soal apa itu fit atau fitness ya. Kemudian yang keempat, saya lahir dan juga tinggal di Kota Semarang. Berapa banyak di sini yang juga lahir dan tinggal di Kota Semarang? Boleh raise hand. Yang lahir dan tinggal di Kota Semarang. Lahir dan tinggal di Kota Semarang, ada? Oke. Cuma 2? Banyak pastinya ya. Saya yakin mungkin hampir semuanya atau sebagian besar dari kita lahir dan juga tinggal di Kota Semarang. Nah, profesi saya tadi sudah disebutkan oleh Pak Christian, saya seorang business coach. Ya, kerjaan saya ini mendampingi bisnis ya. Mostly kalau klien saya secara komersial adalah corporate, tapi untuk pelayanan saya juga melayani UMKM sebagai bagian dari apa ya, dari passion, dari panggilan untuk melayani ya, membantu usaha-usaha kecil dan menengah
kemudian juga membantu sekolah-sekolah ya, bagaimana memandang sekolah dari kacamata bisnis. Nah, ini pekerjaan saya. Kemudian juga saya seorang trainer di bidang kepemimpinan, youth facilitator, karena seringkali diminta untuk bicara di depan anak-anak ya, remaja dan pelajar, mahasiswa, khususnya juga di topik-topik seputar kewirausahaan dan juga kepemimpinan ya. Kemudian selain itu saya juga punya usaha. Nah, di bawah itu ada 4 logo, itu adalah brand yang saya punya, itu Indaya Leadership Company yang bergerak di bidang pelatihan. Kemudian Creasona ini bergerak di bidang pelatihan tapi untuk anak, remaja dan keluarga ya, untuk parenting juga. Kemudian The Butter Half, mungkin beberapa sudah ada yang tahu apa itu Butter Half ya, itu usaha di bidang dessert atau dessert house ya, brownies, cookies dan ice cream. Kemudian HX itu bukan singkatan saya, Harisyo, bukan singkatan nama, walaupun kebetulan nampaknya iya ya. HX itu singkatan dari Healthy Mix, yaitu snack sehat ya, yang mau ngemil tapi tetap sehat boleh beli HX. Kemudian yang terakhir, background saya adalah seorang speed skater. Saya atlet sepatu roda sejak dulu ya, sejak waktu masih SMP, SMA, tapi sudah lama pensiun dan baru 2 tahun terakhir ini saya mulai aktif lagi. Dan saya gembira sekali, senang sekali menyematkan istilah speed skater di bawah nama saya ya, karena ini adalah olahraga yang sangat saya sukai. Selain itu saya juga suka berlari. Bukan lari dari kenyataan ya, ini benar-benar lari gitu ya, lari di jalanan atau di trek. Dan ini sedikit latar belakang saya. Ini keluarga saya ya. Kalau orang lihat gambar ini sering sekali bertanya, Bapak anaknya 3 ya? Oh enggak, anak saya 2, yang satu itu istri saya. Istri saya tentu saya yang mana ya? Boleh tebak yang mana istri saya? Tentunya yang di samping saya persis ya, itu istri saya. Kemudian yang paling kanan itu sulung saya, Natasha Emi, saat ini kuliah di LA di Amerika Serikat di Santa Monica College ya, diambil jurusan TV and Film Production. Kemudian yang bungsu, yang kedua, Christina Aisyah, saat ini masih SMA kelas 10 di Karangturi, Semarang. Oke, itu sedikit latar belakang saya dan keluarga ya. Nah, kemudian saya mulai masuk, saya mau bertanya sama teman-teman semua di sini ya. Sebelum bertanya, saya mau jelaskan dulu konsep keseimbangan ya, karena saya nggak akan masuk dalam konsep keseimbangan dalam hidup ini secara penuh ya, tapi paling tidak kita tahu bahwa balance itu, maksudnya balance itu ya ini semua aspek dalam kehidupan kita, ada 7 aspek. Barangkali nanti kalau ada yang mengatakan, Pak, enggak 7 Pak, kurang 1, ada 8, boleh tambahin aja ya, nggak ada masalah, karena ini bukan ilmu pasti ya. Nah, yang pertama adalah aspek spiritual. Itu aspek yang menurut saya sangat penting dan mendasar, itu aspek yang menghubungkan kita dengan yang di atas ya, dengan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah kesehatan atau wellness atau health ya. Kata orang kesehatan itu adalah harta yang paling berharga, betul nggak? Setuju nggak? Siapa yang setuju bahwa kesehatan itu adalah aset yang paling berharga bagi kita manusia? Ada yang setuju? Angkat tangan. Boleh yang setuju? Kesehatan adalah yang utama. Oh, nggak ada ya? Waduh, saya salah kamar. Oke. Ya, baik. Ada yang setuju nih. Henny ya, setuju. Tapi ada juga mengatakan enggak, bukan kesehatan, tapi keluarga. Wow, keluarga adalah harta yang terindah. Boleh ya, family. Itu juga salah satu aspek yang penting dalam kehidupan. Kemudian selain family juga financial. Oh, penting nggak sih financial? Mungkin ada yang mau bilang, enggak Pak, nggak penting. Memang uang atau finansial bukan segalanya, tapi segala-galanya butuh uang, betul ya? Nah, apapun yang mau kita lakukan dalam hidup ini pasti membutuhkan uang ya, bahkan ini sekarang kita mau Zoom aja butuh uang juga ya kan, kita perlu punya laptopnya, kita perlu punya gadgetnya, kita perlu abonemen Zoom-nya juga ya. Saya yakin semuanya itu membutuhkan uang. Jadi financial adalah salah satu aspek kehidupan yang penting. Kemudian yang berikutnya adalah business dan career. Ini aspek yang kelima ya, business kalau yang punya usaha, career kalau Anda bekerja untuk sebuah perusahaan ya. Ini juga aspek yang penting sekali, bagaimana kita membangun kehidupan kita melalui bisnis dan karir yang kita kerjakan. Kemudian aspek yang keenam adalah personal development. Nah, ini penting ya, atau pengembangan diri, pengembangan pertumbuhan diri ya. Kita harus terus bertumbuh.
Istilah saya tuh belajar sepanjang hayat ya, lifetime learning itu penting sekali. Seringkali kita ini sudah berhenti belajar begitu kita sudah difoto pakai toga, gitu. Udah wisuda udah selesai, udah nggak belajar lagi. Padahal yang namanya belajar itu tidak kenal usia, tidak kenal waktu. Dimanapun, kapanpun juga kita mesti belajar. Ya, jadi personal development itu tidak ada berhentinya, selalu harus bertumbuh. Ya, kalau ada kalimat yang saya suka nih, banyak banyak orang tua melihat anak-anaknya tumbuh dan berkembang, tapi sedikit sekali anak-anak yang melihat orang tuanya tumbuh dan berkembang. Ya, kalau kita orang tua kita punya anak, kita ngelihat anak kita dari bayi, ya, kemudian jadi balita, kemudian jadi anak-anak, remaja, dewasa, sekolah, kuliah, kerja, dan kita melihat mereka bertumbuh dan berkembang. Tapi anak-anak melihat, oh ini bapak sama ibu kok sama aja dari dulu. Gitu. Seringkali ayah dan ibu nggak berkembang, nggak bertumbuh, ya, entah itu dalam hal ya apapun juga gitu ya. Bahkan termasuk dalam sikap dan perilaku pun kita sebagai orang tua juga harus bertumbuh dan berkembang, memahami anak-anak lebih apa ya, lebih terbuka lagi di era digital, di era milenial. Kita mesti memahami anak-anak dengan lebih baik dibanding zaman dulu kita dibesarkan oleh kedua orang tua kita, ya. Beda banget kan ya. Nah, kalau teman-teman ada yang sudah nonton, kebetulan semalam saya nonton tuh film judulnya Ngeri-Ngeri Sedap, film Indonesia. Siapa yang udah nonton? Boleh angkat tangan. Ayo, siapa yang udah nonton ini film Indonesia nih ya? Jangan cuma nonton Marvel aja ya. Kita mesti juga cinta buatan Indonesia. Ada yang sudah nonton? Boleh raise hand nih. Oh, nggak ada ya? Waduh, sayang banget. Memang sih kalau dengar judulnya, kesannya tuh kayak film komedi slapstick ya, ala Warkop DKI gitu. Ngeri-ngeri sedap. Saya juga nggak nyangka. Saya direferensikan film ini oleh anak saya yang lagi kuliah perfilman di Amerika. Dia bilang, Daddy, nonton film ini, sekeluarga. Ini bagus banget. Saya nggak nyangka anak saya merekomendasikan film Indonesia judulnya Ngeri-ngeri Sedap. Ternyata film ini berlatar belakangkan Danau Toba, adat Batak, budaya Kristiani, dan juga parenting. Aduh, bagus banget ya. Semalam saya nonton, ketawa karena lucu, tapi juga mewek karena haru, luar biasa. Jadi kita mesti sebagai orang tua juga bertumbuh. Salah satunya di film Ngeri-Ngeri Sedap itu jadi contoh yang bagus banget bagaimana seorang ayah, seorang orang tua juga mesti bertumbuh. Ya. Kemudian yang terakhir adalah aspek sosial. Yaitu bagaimana relasi kita dengan sekitar kita, dengan komunitas kita, dengan lingkungan kita, dengan tetangga, dengan gereja, dan seterusnya. Ya, ini adalah 7 aspek yang sebaiknya seimbang, ya, tidak berat sebelah. Nah, memang ada yang mengatakan mungkin wah susah banget Pak seimbang nih. Iya sih, emang sih. Ya, seimbang dalam 7 aspek nih ibarat apa ya? Ibarat kita juggling. Ada yang tahu juggling ya? Juggling itu kalau di sirkus itu, badut sirkus itu main bola, ada 5 atau 7 bola itu ya, diputar-putar gitu kan. Nah, ini namanya juggling. Atau kita berusaha menyeimbangkan, misalnya kita muterin ini gadget ya, kita putar-putar supaya seimbang. Jadi ya kadang-kadang mau jatuh ke kiri, kadang-kadang mau jatuh ke kanan, tapi terus kita seimbangkan ya. Kadang-kadang ada satu waktu kita lagi sibuk banget dengan bisnis, dengan karir, sehingga mungkin yang lain-lain agak terganggu. It's okay ya, tapi jangan kebablasan ya. Nah, yang kebablasan itu nggak baik kan. Nah, begitu kita menyadari, awareness kita muncul, ayo kita balik lagi. Jangan cuma bisnis aja, ada olahraga juga, kesehatan kita jaga, family kita jaga, Tuhan kita jaga juga ya di aspek spiritual. Nah, begitu pula dengan aspek yang lain. Suatu ketika mungkin kita lagi fokus dengan kondisi finansial. Aduh, kita lagi kesulitan finansial, lagi pandemi 2 tahun. Nah, siapa nih yang pandemi 2 tahun mengalami kesulitan finansial? Ya, saya rasa saya nggak perlu minta Anda untuk angkat tangan ya, angkat tangan dalam hati. Banyak sekali yang mengalami kesulitan finansial di masa-masa pandemi ketika harus dirumahkan, ya, kliennya berkurang, omsetnya berkurang, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, oke. Tapi ya kita mau fokus bagaimanapun juga namanya pandemi. Justru di masa pandemi itu saya rasa banyak peluang baru yang muncul. Maksudnya bukan peluang bisnis ya, peluang bisnis juga banyak, peluang bisnis yang muncul di masa pandemi. Tetapi kita bisa punya peluang yang lain. Peluang apa? Yang saya rasakan adalah terutama sekali ada peluang untuk menjadi lebih dekat dengan keluarga, karena kita jadi sering di rumah, betul nggak? Ya, anak-anak sekolah di rumah, orang tua kerja dari rumah. Aduh, tiap hari ketemu lagi.
nggak bosen, tapi justru kalau menurut saya ya, yang tadinya nggak pernah komunikasi, jarang komunikasi, kita jadi ketemu, kita jadi ngomong, ya, jadi banyak apa namanya konsolidasi terjadi. Kalau kita memandangnya secara positif, kalau kita memandangnya secara negatif, kita akan mengatakan, aduh, bosan, lo lagi, gitu ya. Jadi berantem terus tiap hari. Jadi kembali ke gimana kita berpikir, ya kan? Apalagi yang bisa kita pandang secara positif di musim pandemi kemarin? Kesehatan misalnya. Ya, banyak waktu luang, banyak waktu di rumah. Kenapa enggak kita bangun kesehatan kita? Dan itu yang saya alami dan saya praktekkan dalam 2 tahun masa pandemi ini yang bisa saya bagikan. Dan mudah-mudahan saya bertekad untuk berlanjut terus merawat, menjaga kesehatan ini. Ya, itu kira-kira 7 aspek dalam kehidupan yang perlu kita jaga keseimbangannya. Nah, ini pertanyaan saya sekarang. Saya hanya berfokus pada satu aspek nih malam ini ya, karena kalau kita bahas ke-7 aspek, seperti tadi saya bilang, kita bisa stay di Zoom dari pagi sampai malam, nggak selesai-selesai ya. Saya fokus ke satu aja, yaitu tentang physical fitness atau wellness atau kesehatan. Sekarang saya mau nanya nih, apakah Anda semua sehat? Yang merasa sehat boleh raise hand. Yang merasa sehat, Pak Kris nomor 1 ya. Silakan yang lain, yang merasa sehat boleh angkat tangan. Banyak ya. Iya. Oke, wah hampir semua ya, hampir semua nih. Puji Tuhan ya, kalau hampir semua merasa. Tapi ada juga yang nggak angkat tangan nih. Yang nggak angkat tangan nih, apakah lagi merasa lagi masuk angin atau gimana ya? Lagi nggak fit. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan ini rada tricky gitu ya. Apakah Anda sehat? Nah, kita harus tahu dulu dong apa definisinya sehat, ya kan? Nah, ini penting nih ya. Kalau kita nggak ngerti definisinya sehat, ya kita, wah saya sehat. Tapi sebetulnya teman-teman semua ya, kita itu cuman sekedar merasa sehat, betul? Yang merasa sehat, belum tentu benar-benar sehat. Ya sekedar tidak sakit atau belum sakit nih, amit-amit zaman bayi gitu ya, sekedar belum sakit. Maksudnya apa sih? Ya maksudnya untuk tahu bahwa kita ini benar-benar sehat, kita harus pergi ke lab dulu, dicek dulu darahnya, dicek segala-galanya, ya kan? Kolesterolnya, HDL, LDL, asam uratnya, apalagi itu, ya, tekanan darahnya, laju endap darah, aduh, semua harus dites baru kita dinyatakan sehat atau tidak. Betul? Setuju? Nah, ya jadi gimana nih? Anda sehat nggak? Masih tetap angkat tangan? Sehat ya, oke. Merasa sehat, oke, it's okay, nggak masalah ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Anda bugar? Nah, boleh resen nih, yang merasa Anda bugar. Ya, sehat dan bugar tuh beda loh ya. Ada yang mau angkat tangan? Silakan. Siapa yang merasa bugar? Tidak cuma sehat tapi juga bugar. Oke. Udah mulai ada yang angkat tangan ya. Tapi ini kayaknya mulai berkurang nih angkat tangan nih. Kalau saya tanya soal bugar ya. nggak kayak tadi ya, yang sehat semuanya angkat tangan nih. Begitu saya tanya bugar, ini angkat tangan mulai sedikit nih, mulai berpikir apa nih bugar nih. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi nanti saya jelaskan apa itu sehat dan bugar, apa bedanya dan bagaimana kita memaknainya ya. Kita nggak mau memahami definisinya secara mendalam, tapi setidaknya kita tahu pengertiannya antara sehat dan bugar itu. Ya, nah mungkin ada yang mengatakan, udah kita serahkan kesehatan kita pada Tuhan. Saya setuju, berdoa itu penting ya, tapi tolong jangan sibukkan Tuhan untuk mengurus hal-hal kecil yang bisa kita urus sendiri. Ya, karena kita semua sudah diberi akal, budi dan jasmani sama Tuhan. Masa sih masih minta Tuhan lagi jaga kesehatan kita? Ya, kasihan dong Tuhan ya. Banyak urusan yang lebih penting yang mesti diurus sama Tuhan. Jadi hidup mati itu benar di tangan Tuhan, tapi berusaha tetap sehat dan bugar itu adalah tugas manusia. Setuju ya? Yang setuju bilang amin ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kemudian sehat itu artinya apa? Sehat itu artinya bebas dari penyakit. Nah, ini ya, bebas dari penyakit. Jadi kalau Anda punya penyakit sekecil apapun berarti Anda tidak 100% sehat, ya. Itu pengertian sederhananya lah seperti itu. Nah, lantas bugar itu apa? Bugar itu nggak cuma bebas dari penyakit. Bugar itu mampu beraktivitas rutin dengan penuh energi. Nah, ini penting ya kata-kata ini ya. Dengan penuh energi tanpa kesulitan yang berarti.
Nah, dan masih tambahnya lagi, dan masih memiliki cadangan energi untuk aktivitas tambahan. Ini arti bugar. Jadi perhatikan ya. Ini kalimat saya ambil dari sana sini lah ya, dari Google dan sebagainya. Kemudian saya gabung-gabung, saya bikin definisi yang sederhana supaya kita mudah memahami ya. Jadi maksudnya bugar itu mampu beraktivitas rutin. Nah, apa aktivitas rutin Anda semua? Bekerja misalnya ya. Salah satunya bekerja kan, pagi pergi ke kantor ya atau ke tempat usaha Anda masing-masing, sore pulang. Nah, setelah sore pulang ada beberapa macam nih ya. Ada yang begitu pulang udah langsung brok ambruk. Udah nggak ada energi lagi ya. Nah, ini artinya apa? Artinya Anda tidak bugar. Oke. Nah, ada juga yang wah, enggak Pak, saya habis pulang kantor saya masih bisa ke gym. Waduh, sip itu ya, bagus ya. Saya masih bisa main badminton, saya masih bisa bercanda sama anak-anak, dan malamnya masih ada energi ekstra untuk aktivitas malam. Waduh, silakan ya buat yang sudah 17 tahun ke atas tahu maksudnya ya. Nah, ini artinya Anda bugar kan ya, mampu beraktivitas rutin, penuh energi tanpa kesulitan berarti. Ya, termasuk misalnya untuk melakukan hal-hal yang simple, sederhana. Contoh paling gampang, naik turun tangga. Nah, ya, iya kan? Kalau misalnya kantor Anda di lantai 2 atau lantai 3, ya, kalau ada lift, nah, jangan naik lift ya, sekali-sekali naik tangga deh. Coba deh ya, 2 lantai, 3 lantai, gimana tuh? Masih oke nggak? Maksudnya masih oke tuh gini, setelah Anda menyelesaikan naik tangga ya 2 atau 3 lantai, apakah Anda mengakhiri dengan ngos-ngosan gitu ya? Waduh. Nah, kalau Anda mengakhiri dengan ngos-ngosan, itu berarti Anda belum benar-benar bugar ya. Jadi tanpa kesulitan yang berarti. Oke? Paham ya? Jadi maksudnya sehat dan bugar ya. Nah, sekarang kalau sudah tahu definisinya begini nih, saya mau nanya lagi nih, siapa yang benar-benar merasa sehat? Boleh angkat tangan. Oh, Pak Semi ya. Yang lain ragu-ragu nih. Siapa yang merasa bugar sekarang? Boleh angkat tangan. Ayo, siapa yang merasa bugar? Silakan angkat tangan. Pak Semi angkat tangan terus nih. Sehat dan bugar ya. Siapa yang merasa sehat sekaligus bugar? Boleh angkat tangan. Ayo, silakan. Selain Pak Semi tentunya ya. Nah, oke. Jadi kita jadi mulai mikir nih, iya ya. Saya sih kayaknya nggak sakit sih, nggak ada penyakit nih. Tapi kalau naik tangga ngos-ngosan misalnya ya, habis pulang kerja langsung ambruk, dah nggak punya energi lagi ya, paling-paling cuma duduk nonton TV atau apa gitu ya, udah nggak punya energi untuk melakukan aktivitas yang lain. Gitu. Oke, mari kita bahas berikutnya ya. Saya akan share screen lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Kalau ada pertanyaan baik itu via chat ataupun Anda mau open mic, nanti tolong Pak Christian saya dikasih tahu ya, dipandu kalau ada pertanyaan. Nanti kita bisa diskusi. Jadi kita sifatnya ngobrol-ngobrol aja lah, santai ya. Oke, nah manusia itu ada 4 dimensi nih. Ini yang saya juga belajar ya. Saya belajar dari Stephen Covey ya, penulis buku The 7 Habits of Highly Effective People. Beliau mengatakan manusia itu ada 4 aspek juga, ada 4 dimensi gitu ya, yaitu mind, heart, body, and spirit. Ya, itu mind itu ada pikiran, heart atau hati atau emosi ya, ini saya pakai bahasa gaulnya tuh heart ya, tapi sebenarnya ada emotion, kemudian body atau physical, kemudian spirit atau jiwa atau ya jiwa kita lah gitu ya. Mind itu pikiran, itu ada mindset ya, mindset itu ada cara pandang, ini ada paling penting sekali. Mindsetnya aspek yang penting banget ya. Seringkali masalah itu terjadi karena mindset yang keliru gitu. Ya, jadi kalau mindset-nya dibenerin, kadang masalahnya selesai dengan sendirinya. Ya. Nggak perlu action apa-apa, cukup benerin yang di sini nih, ya, skrupnya dikencengin dan sebagainya. Atau maksudnya cara berpikir kita itu kalau udah dibenerin, memandang dengan cara yang tepat, kadang-kadang masalah selesai dengan sendirinya. Ya, nggak perlu, bahkan kadang-kadang tidak perlu melakukan apa-apa, hanya sesederhana memindahkan sudut pandang, udah selesai.
Ya. Kemudian yang kedua adalah mental. Ya. Kemudian yang ketiga ada thinking skill, cara kita berpikir, cara kita menganalisa. Ya. Kemudian pengetahuan, knowledge itu semuanya di ranah mind atau pikiran. Kemudian heart atau emotion, ya, hati. Itu kita berkaitan dengan empati, passion, ya, interpersonal skill, ya, hubungan antar manusia itu ada di heart semuanya. Kemudian spirit itu ada tentang self awareness, ya, relation with God, dan juga intrapersonal skill, bukan inter tapi intra. Bagaimana kita mempunyai semacam kemampuan untuk mengolah diri. Nah, ini ada di ranah spiritual. Kemudian ada di ranah fisikalnya atau body, terkait dengan health, kesehatan, ya, physical fitness atau kebugaran jasmani. Kemudian juga hard skill, ya, kemampuan kita untuk melakukan skill-skill secara fisik, ya, tangan, kaki, badan kita, dan seterusnya. Kemudian juga hal yang sifatnya material, itu semua ada di body. Nah, yang kita nggak ngerti, ya, kita berpikir bahwa keempat aspek ini tidak saling berhubungan, tapi ternyata saling berhubungan, bahkan saling membangun atau saling mendukung atau bahkan saling merusak. Ini yang terjadi, ya. Nah, yang saya juga belajar nih, ya. Jadi ini bukan ilmu yang saya karang sendiri, yang saya belajar. Ternyata body itu hal-hal yang sifatnya material, ya, fisik, ya. Bukan hanya tubuh kita, ya. Yang kalau saya bilang body ini bukan hanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Walaupun ini nanti akan banyak saya bahas, tapi termasuk hal-hal material yang lain, yaitu misalnya apa? Misalnya rumah yang kita punya, mobil yang kita tunggangi, atau kehidupan seperti apa yang kita miliki, atau jabatan, atau pekerjaan, atau usaha yang kita miliki. Itu semua terjadi dari ketiga yang lain. Itu mind, heart, and spirit. Ya, jadi kok pikiran kita udah pada tempatnya, emosi kita juga ada pada tempatnya, dan hubungan kita dengan Tuhan itu bagus, ya, maka ketiga hal ini akan membangun body kita lebih kuat. Ya, body tidak hanya tubuh kita secara fisik, termasuk hal-hal material yang ada di sekitar kita. Ya, ini perlu kita pahami. Tapi saya nggak akan bahas ini lebih lanjut, ya. Ini sekedar gambaran umumnya seperti itu. Nah, sekarang saya mau masuk lebih dalam lagi ke urusan body atau physical fitness, ya. Saya mau sharing dulu, ya. Ini aktivitas saya sehari-hari. Mungkin bagi yang sudah kenal saya lebih lama, ya, udah tahu dulu saya mantan atlet sepatu roda. Tapi begini, ya. Kalaupun saya mantan atlet sepatu roda, banyak teman-teman yang mengatakan, oh, terang aja, kamu masih bisa karena kamu mantan atlet. Ya, oh, terang aja, kamu kondisinya masih oke karena kamu mantan atlet. Nah, selalu mantan atlet itu dijadikan semacam apa ya? Ditempelkan ke saya, di label ke saya bahwa kalau mantan atlet pasti bisa. Nah, sebenarnya kalau Anda mau tahu berapa banyak mantan atlet yang di hari tuanya itu perutnya buncit, maaf ya, saya nggak menyinggung, ya. Nggak menyinggung Anda loh, ini sama sekali, ya, yang perutnya gendut, yang overweight, yang kondisi tubuhnya lemah, yang lututnya cedera, banyak banget mantan atlet yang seperti itu, ya. Saya berhenti bersepatu roda tuh di usia sekitar 20 tahun. 20 tahun. Jadi sebetulnya saya sudah pensiun bersepatu roda itu sekitar 30 tahun lebih, ya. Saya baru mulai lagi itu sekitar tahun 2020 di masa pandemi. Nah, ini pentingnya pandemi, ya. Pandemi ini kalau buat saya secara pribadi itu jadi turning point dalam kehidupan saya. Salah satu turning point yang penting dalam kehidupan saya, yaitu di masa pandemi, ya. Nah, kalau banyak orang yang menganggap bahwa pandemi adalah musibah bencana, ya, ini urusan mindset, ya. Buat saya bencana nggak? Ada bencananya. Bisnis saya tutup salah satunya, ya. Sampai sekarang belum pulih bisnis saya pribadi, tapi ada bisnis yang lain yang bertumbuh. Jadi ini urusan mindset sekali lagi. Secara bisnis ada yang bermasalah, tapi dalam aspek kehidupan yang lain buat saya itu turning point yang amat sangat penting sekali, ya. Nah, oke, saya jelaskan satu-satu dari keempat gambar ini. Yang pertama, ya, saya nggak mau pamer fisik, tapi saya cari-cari adanya cuma foto yang itu sih, yang lain nggak ada yang bagus gitu. Jadi tahun 2020 ketika pandemi mulai muncul, kesadaran rutin berolahraga itu mulai muncul juga di dalam diri saya. Sebelumnya saya olahraga nggak? Ya, sebagai mantan atlet, saya suka olahraga, tapi saya selalu beralasan bahwa saya tidak punya waktu yang cukup untuk olahraga. Jadi saya olahraga itu on and off pada waktu sebelum pandemi, walaupun saya mantan atlet, ya. Jadi kondisi saya juga sama, saya juga sedikit kelebihan berat badan, ya. Kondisi saya benar-benar tidak fit, saya pernah kena HNP cervical, ya. Tahu HNP, ya? Kalau bahasa awamnya tuh
kecepit atau apa namanya, syaraf kejepit ya. Saya kena itu HNP di bagian servikal di leher. Waduh, bertahun-tahun saya nggak bisa nengok ya, sakit sekali rasanya. Ya, itu yang saya alami. Nah, tahun 2020 mulai muncul kesadaran untuk rutin berolahraga. Februari 2021, jadi kira-kira 1 tahun setelah pandemi saya masuk gym. Saya mulai kembali, bukan kembali, saya nggak pernah nge-gym sebelumnya. Jadi saya mulai datang ke gym di usia 51 tahun. Ya, jadi kalau Anda mengatakan, ih jangan ke gym, pakai alat-alat angkat besi, nggak baik tuh buat orang tua. Usia 51 tuh lumayan ya. Pelatih saya juga mengatakan, Pak, usia 50, itu otot udah nggak bisa berkembang lagi, Pak. Tapi bisa dipertahankan. Oke, saya mau coba. Whatever it takes, ya. Apapun lo bilang, saya mau coba. Jadi saya masuk ke gym, nggak latihan sendiri, tapi saya punya pelatih yang saya minta untuk membimbing saya. Ya. Kemudian kita ingat tahun 2021, pertengahan atau apa ya, saya lupa, itu kita ada lockdown ya, karena ada varian Delta masuk ya, benar-benar semuanya ditutup, nggak boleh ada aktivitas. Saya keluar dari gym, saya lanjut dengan home gym ya, jadi saya latihan di rumah. Tapi jangan bayangkan home gym dengan peralatan yang ini ya, enggak, saya pakai peralatan sederhana. Saya hanya punya beberapa dumbbell, kemudian saya manfaatkan kursi, saya manfaatkan apa aja di rumah ya, tangga dan sebagainya untuk latihan. Jadi nggak ada alasan untuk tidak latihan. Ya, jadi awalnya dari situ. Kemudian gambar yang kedua ini, nah ini tentang sepatu roda ya. Jadi sebetulnya saya udah pensiun dari sepatu roda itu kurang lebih 30-an tahun. September 2020 saya mulai beli. Nah, kenapa saya beli? Tadinya saya nggak kepikir mau beli, karena anak bungsu saya minta sepatu roda. Ketika anak bungsu saya mengatakan, Daddy, aku pengen main sepatu roda. Waduh, langsung kepala saya ini kayak tuing gitu ya, mengingatkan saya masa lalu gitu. Oke, saya beli satu buat anak saya, plus saya beli satu lagi buat saya sendiri gitu. Jadi kemudian mulai berlatih lagi September 2020 dan kebablasan sampai sekarang ya. Jadi saya jatuh cinta kedua kali dengan sepatu roda. Dulu udah pernah, tapi sepatu roda zaman dulu ya, yang rodanya masih 4, 2 di depan, 2 di belakang. Sekarang kita pakai inline skating, jadi itu lebih saya nggak tahu lebih sulit atau tidak, tapi buat saya itu lebih kenceng larinya, lebih cepat ya, lebih aerodinamis. Jadi itu membuat saya asik sekali nih main inline skating ya, cepatnya luar biasa. Bahkan saya merasa saat ini saya mungkin lebih cepat daripada 30 tahun yang lalu dengan alat yang baru ya. Nah, itu beberapa aktivitas saya juga memimpin sebuah gerakan yang namanya Skate for Good, yaitu bersepatu roda untuk kebaikan. Jadi kita mengumpulkan donasi, kita sumbangkan kepada orang yang membutuhkan ya. Yang pertama kita sumbangkan kepada kakak beradik ya, namanya Puput dan Zulfikar, yang dua-duanya nih, bayangkan ya, 2 kakak beradik menderita muscular dystrophy, jadi penurunan fungsi otot ya, sehingga mereka mengalami kelumpuhan dari bawah terus naik ke atas, dan ini belum ada obatnya. Kami mengumpulkan dana, kami sumbangkan ke mereka dalam bentuk renovasi rumah supaya lebih aksesibel untuk kondisi mereka. Ya, ini luar biasa sekali. Kemudian yang kedua, kami juga mengadakan lagi Skate for Good berikutnya untuk membantu seorang orang tua tunggal ya, seorang janda yang menghidupi anak tunggalnya. Anak tunggalnya ini menderita cerebral palsy dan kondisi mereka sangat menyedihkan sekali. Tinggal di rumah kontrakan ya, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kami bantu juga melewat donasi dengan bersepatu roda. Dan yang ketiga ini sedang berlangsung saat ini ya, tapi secara virtual skating. Jadi skatingnya bisa di kota masing-masing, kita kumpulin pakai GPS Strava ya, kemudian dikumpulin di sebuah aplikasi namanya Yoayo ya, kita akan sumbangkan nantinya ke rumah difabel ya, yang digunakan untuk pendampingan kaum penyandang disabilitas. Ya, ini aktivitas saya dengan sepatu roda. Jadi bermain sepatu roda asik, jadi sehat, sekaligus kita menyebarkan kebaikan ya. Kemudian yang ketiga, nah ini mulai nih tahun 2022 nih saya mulai olahraganya mulai agak gila gitu ya. Nah, yang terjadi Februari 2022 saya menyelesaikan 101 km kira-kira ya, sesuai dengan kaos yang saya pakai, finisher 101 km dalam acara Westlake Ultra Run 24 jam. Ini juga kegiatan untuk mencari donasi ya, donasi untuk orang dengan gejala sakit jiwa ya, untuk orang sakit jiwa di Jogja. Jadi kita dikasih waktu 24 jam, terserah mau lari berapa kilometer. Nah, saya dapat 101 kilo, lumayan lah ya, lumayan.
Ada yang mengatakan gila lo lari 100 kilo. Enggak, saya belum gila. Yang 200 kilo ada juga gitu. Jadi saya masih setengah gila lah ya. Terus barusan juga yang baru berlangsung bulan Mei kemarin, saya juga menyelesaikan Bintaro Loop Ultra Run di Jakarta, yaitu 60 km dalam waktu 8 jam, 18 menit, 43 detik. Jadi 8 jam tuh lari terus ya. Istirahat cuma sebentar buat minum, ya pipis, menyeka keringat, ya mijit-mijit kaki gitu, terus lari lagi 8 jam ya, dapat 60 kilo. Lumayan. Dan ini saat ini saya lagi persiapan untuk maraton di Bali, besok tanggal 26 Juni. Doakan supaya bisa finish ya. Target saya bisa finish di bawah 5 jam. Bisa selesai ikut Indonesia International Marathon. Targetnya bukan buat medali, bukan buat menang. Targetnya supaya apa ya? To defeat myself, gitu. Mengalahkan diri sendiri ya. Melatih kesabaran, melatih karakter kita, dan juga sebuah kesenangan untuk bisa berlari. Nah, ini kira-kira aktivitas saya ya. Kalau buat Anda yang merasa terintimidasi dengan aktivitas ini, jangan buru-buru terintimidasi ya. Oke, saya lanjut. Nah, kuncinya adalah latihan sebenarnya teman-teman. Ya, kuncinya latihan. Itu nggak akan bisa terjadi dengan sendirinya, sekalipun mantan atlet, sekalipun mantan juara dunia, tapi kalau tidak ada latihan lagi, ya pasti nggak bisa. Jadi saya pun sampai hari ini saya masih latihan. Ya, masih latihan. Dan saya latihan cukup lumayan lah, hampir setiap hari, tiada hari tanpa olahraga. Ya, setiap hari saya olahraga. Nah, kalau sudah latihan begitu, kadang-kadang ada orang yang mau mengatakan begini nih, ini ada mindset yang sering muncul ya, yang sering ditujukan ke saya juga nih. Kalau sudah berumur itu latihan nggak boleh berat-berat ya. Mamah saya juga selalu ngomong begitu di rumah. Kebetulan mamah tinggal dengan saya. Jadi setiap kali lihat saya latihan selalu beliau nih, wes ojo kesel-kesel ya. Udahlah, wes umur gitu. Jangan latihan terlalu berat. Ya, saya sih mengiyakan, iya mah, tapi saya tetap keluar dan lari. Ya. Nah, ada juga mindset satu lagi ini ya. Saat sudah berumur jangan latihan lari karena bisa merusak lutut. Nah, ini ya. Siapa yang familiar dengan kalimat-kalimat seperti ini? Boleh raise hand nih, yang familiar ya, yang setuju atau sepakat dengan kalimat ini. Nggak ada? Oh, Pak Semi setuju ya, Pak Semi ya. Saya percaya hampir sebagian orang setuju. Iyalah, kalau udah umur ya jangan latihan terlalu berat. Itu tuh banyak tuh lagi latihan futsal tahu-tahu koit, lagi lari di Mugas tahu-tahu dipanggil Tuhan. Nah, iya sih. Ya, pasti ada ya resiko-resiko seperti itu. Nah, cuman begini, saya bukan mau membantah ya, cuman saya ingin sekedar memberikan sudut pandang yang berbeda ya. Alih-alih kita mengatakan bahwa kalau sudah berumur, udah tua, udah senior ya kayak saya ini nggak boleh latihan terlalu berat, atau kalau sudah berumur jangan lari. Ya, lari itu nanti lututnya cedera, nanti lututnya bisa rusak. Nah, ya. Alih-alih kita mengatakan seperti itu, saya ingin memberikan sudut pandang yang lain. Yaitu apa? Nah, ini nih, mindset yang ingin saya berikan pada Anda. Yaitu latihan itu harus terprogram ya, dan sesuai dengan kondisi tubuh. Ya, bukan sesuai dengan usia, enggak. Ya, tapi sesuai dengan kondisi tubuh. Jadi sekalipun usia sudah berumur, udah tua ya, 50 bahkan mungkin 60 tahun, tapi kalau kondisinya itu masih baik, sebetulnya latihan itu nggak masalah gitu. Ya, sedikit lebih berat dari orang normal juga no problem kalau kondisinya memungkinkan. Nah, yang terjadi kalau Anda tidak terbiasa atau kondisi Anda belum siap, Anda harus mulai dari basic ya, dari pelan-pelan sedikit demi sedikit melatih diri Anda sampai kuat. Kenapa saya mengatakan latihan itu perlu? Ya, bahkan orang sakit pun ya, mungkin Anda pernah dengar ya. Siapa yang pernah sakit dan bed rest? Istirahat total di atas ranjang, boleh raise hand. Siapa yang pernah bed rest, apapun sakitnya? Ada yang pernah mengalami bed rest? Nggak ada ya, bagus nih, sehat-sehat semua ya. Ada ya, Rina Bowo ya, Ibu Rina atau Kak Rina ini, saya nggak tahu karena nggak ngelihat wajahnya. Ya, untuk Anda yang pernah mengalami bed rest, saya juga pernah. Ya, dulu waktu saya usia sekitar 19-20 tahun saya pernah tabrakan, dan
bonggol pangkal paha saya ini, tulang pangkal paha ini nggak retak, nggak patah, tapi lepas dari bonggolnya, lepas begitu. Jadi dia ditarik, dimasukkan lagi, kemudian diikat kayak dipasung gitu, dan saya harus bed rest, literally bed rest. Jadi jadi nggak benar-benar nggak boleh turun dari ranjang karena kakinya diikat gitu supaya ya saya nggak tahu itu tahun berapa ya, mungkin proses penyembuhan belum secanggih sekarang ya, diikat supaya nggak banyak gerak dan supaya kembalinya sempurna selama kurang lebih 2 minggu. Jadi saya makan, mandi, buang air, semuanya saya lakukan di atas ranjang. Apa yang terjadi setelah 2 minggu? Setelah 2 minggu, kalau Anda pikir bahwa istirahat itu akan membuat tubuh sehat, setelah 2 minggu saya harus belajar berjalan lagi, teman-teman semua. Ya, ketika kaki saya menapak ke lantai, saya limbung, mau jatuh. 2 minggu, bayangkan cuma 2 minggu nggak dipakai kakinya. Ya, nah saya kasih ilustrasi ya. Siapa di sini yang punya tangan kanan? Boleh raise hand. Oh, semua punya ya tangan kanan ya. Oke. Siapa yang sayang dengan tangan kanannya? Nah, semua pasti sayang dengan tangan kanan ya. Kalau Anda sayang sama tangan kanan Anda, apa yang harus Anda lakukan dengan tangan kanan Anda? Ini contoh aja ya, ilustrasi ya. Apakah Anda akan mengatakan, "Hai tangan kananku, aku sayang kepadamu, ya. Kamu tidak boleh bekerja terlalu keras ya. Kalau perlu kamu saya gendong aja karena aku sayang sama kamu, ya. Jangan bekerja terlalu keras supaya kamu banyak istirahat, ya, karena aku sayang sama kamu tangan kananku." Apakah Anda mengatakan seperti itu kalau Anda sayang dengan tangan kanan Anda? Kalau Anda lakukan itu, ya, Anda gendong tangan kanan Anda yang Anda sayang ini, nggak usah lama-lama, ya, seminggu, 2 minggu, nggak usah bekerja, tangan kanan ini. Setelah itu, Anda buka gendongannya, tangan kanan Anda akan lemes, ya. Dia akan lunglai, ototnya akan mengecil. Itu yang terjadi. Jadi kalau Anda sayang dengan tangan kanan Anda harus apakan? Anda harus latih, teman-teman. Ya, otot ini beda kayak gigi-gigi mesin. Kalau dilatih kalau dipakai terus lama-lama aus, enggak gitu. Otot persendian kita dan lain-lain kalau dipakai dengan cara yang benar, dilatih, dia akan semakin kuat, semakin bertumbuh. Yes, namanya usia, ya ada usia puncak, lama-lama kita akan turun kan? Dan mati akhirnya, ya hidup mati di tangan Tuhan ya, ingat itu ya. Tapi tugas kita itu adalah memperlambat proses penurunan ini. Kalau bisa proses penurunannya itu sedikit gitu. Kenapa? Karena dilatih otot-ototnya. Jadi kalau otot tidak dilatih, lama-lama dia mengecil, makin lemah. Itu yang terjadi. Coba lihat orang tua, maaf ya, kalau punya orang tua yang sudah benar-benar sudah sepuh usianya ya, yang kemudian malas berlatih, malas berjalan, tinggal di ranjang, duduk dan sebagainya, makin lama kondisinya akan menurun dengan cepat. Ya, itu yang terjadi. Tapi kalau orang tua masih punya semangat hidup, mau jalan, mau terapi, mau latihan, mau beraktivitas, dia akan seger bugar terus. Kenapa? Karena ototnya masih dipakai terus. Nah, ini yang terjadi ya. Jadi, Anda tahu ya, kalau Anda sayang dengan tubuh Anda, jangan dianggurin, jangan didiemin, jangan terlalu dimanjakan, tapi Anda harus latih. Hal yang sama juga dengan anak ya. Kalau Anda sayang sama anak Anda, latih anak Anda. Jangan dimanjakan. Oke, tapi kita nggak ngomongin soal itu ya. Nah, jadi latihan itu prinsipnya seperti itu ya. Mesti terprogram sesuai dengan kondisi tubuh. Kemudian latihan lari. Kenapa enggak latihan lari? Saya masih berlari, bahkan larinya puluhan kilo, dan saya tuh belum gila, karena banyak orang-orang yang usianya di atas saya, itu jauh lebih gila, lebih jauh dari saya larinya. Ya. Jadi sebetulnya boleh latihan lari, tapi awali dengan melatih ulang cara berlari yang lebih tepat. Nah, yang terjadi apa sih sebetulnya? Yang terjadi sebetulnya adalah Anda dan saya sejak zaman sekolah dulu ya, kita disuruh lari sama guru olahraga kita, keliling lapangan dan sebagainya, apalagi yang kuliah olahraga. Siapa di sini yang kuliahnya olahraga? Saya nih kuliah olahraga. Saya dulu kuliah di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, jurusan Pendidikan Kepelatihan. Ya. Tapi kita tidak pernah dilatih cara berlari yang baik. Kita cuma disuruh lari, tapi tidak diajarin caranya berlari. Ayo, benar atau benar, teman-teman semua? Ya, benar kan ya? Dari dulu waktu kita kecil sekolah ya, SD, SMP, SMA, pelajaran olahraga, guru kita mengatakan, ayo lari keliling lapangan 2 kali, 5 kali, 10 kali, atau 12 menit. Tapi nggak diajarin. Ya, nah sekarang anak-anak kita harus kita kasih tahu, kalau disuruh lari sama gurunya, tanya sama gurunya, Pak, Bu, gimana cara lari yang baik? Saya ragu mereka bisa jawab ya.
Karena yang kuliah di jurusan olahraga pun, ya zaman dulu saya itu juga nggak diajarin cara berlari. Nah, sebetulnya ternyata tuh ada cara berlari yang lebih tepat, yang lebih efisien, yang lebih aman dan tidak merusak lutut. Namun kita tidak tahu. Ya, jadi yang perlu sekarang sebetulnya ada apa? Kita bertumbuh dong, kita belajar lagi. Ya, belajar gimana caranya kita latihan yang benar. Ya, berlari yang baik itu seperti apa? Berlari yang efisien itu seperti apa? Ya, berlari yang tidak merusak lutut itu yang gimana? Ya, banyak prinsip-prinsip yang bisa dipelajari. Misalnya memanfaatkan gravitasi, ya, lari dengan memanfaatkan gravitasi. Loh, kok bisa? Iya, ada tekniknya ya. Lari yang mesti agak condong ke depan, ya, tidak boleh terlalu tegak. Kemudian bagaimana titik-titik tertentu harus satu garis, ya, bagaimana ayunan kakinya, mendaratnya seperti apa, itu semua ada, ternyata ada ilmunya, ada tekniknya yang harus kita pelajari. Ya, jadi saya pun di usia 50 tahun ini saya belajar berlari, teman-teman semua, ya. Bukan hanya anak kecil belajar berlari, saya belajar berlari, tapi dengan teknik yang berbeda dengan sebelum usia 50. Ya, dulu ternyata saya berlari dengan cara yang salah. Sekalipun saya kuliah di jurusan olahraga, sekalipun saya mantan atlet. Ya, itu yang saya maksudkan teman-teman semua. Kemudian, nah, selain latihan, ya, tolong nih buat teman-teman yang mulai sudah tergugah akan pentingnya latihan, ya, pentingnya workout, exercise, jogging, running dan sebagainya, ya, perhatikan lima hal ini. Ya, ini adalah pendukung supaya latihan kita semakin berdampak buat kesehatan kita. Yang pertama adalah nutrisi. Ya, ini penting ya. Nutrisi yang cukup. Ya, nutrisi ini bukan hanya sekedar makan yang banyak dan kenyang menggantikan defisit kalori kan ya. Kalau kita berolahraga itu pasti banyak kalori yang terbuang kan. Tapi ini adalah menu yang seimbang ya. Jadi nasi secukupnya, nasi masih diperlukan atau ganti dengan karbohidrat yang lain, roti ya, apa namanya? Roti brown bread ya yang lebih sehat atau apapun juga ya, karbohidrat, kemudian ada proteinnya, ada lemaknya, ada vitamin dan mineralnya, ada seratnya juga, buah dan sayur, semuanya harus seimbang ya. Menu seimbang itu yang paling penting dari nutrisi. Dan kalau kita rajin berolahraga ya, itu ya seperti apa yang saya alami ya. Kita nggak terlalu khawatir berat badan itu nambah gitu ya, tapi ya karena kalorinya kepake, jadi saya makan cukup banyak, ya santai-santai aja nggak apa-apa gitu, nggak perlu khawatir dengan berat badan yang terus bertambah. Bahkan kalaupun bertambah, tapi ya, saya heran nih, akhir-akhir ini berat badan saya tuh nambah 1-2 kilo, tapi celananya makin longgar gitu ya. Kenapa? Karena jadi otot bukan jadi lemak ya, karena kita berlatih gitu. Nah, kemudian yang kedua, istirahat cukup. Ini juga penting ya, hindari begadang. Jadi dulu saya tidur malam hari, teman-teman ya, Bapak Ibu, saya tidur tuh bisa jam 12, jam 1 malam. Saya bilang saya ini night person ya, karena saya kerja itu pada malam hari. Tapi sekarang saya ubah ya, kebiasaan bisa diubah kalau kita punya tekad. Jadi sekarang saya paling lama jam 10 saya sudah harus masuk ke kamar dan tidur. Kenapa? Karena ya ternyata tidur itu adalah hal yang penting kalau kita berolahraga ataupun dalam hidup sehari-hari ya. Ingat kalau latihan tuh bikin capek, tapi tidur dan istirahat itu bikin kita recover, bikin kita kembali kuat. Ya, itu yang harus diingat. Habis latihan kita capek, betul, tapi habis tidur besoknya kita akan segar kembali. Ini yang penting. Kemudian yang ketiga, hindari rokok, alkohol dan narkoba. Ini udah tantangan berat ya, untuk bukan hanya untuk kita yang rajin olahraga, rajin latihan, tapi saya rasa untuk semuanya ya sebaiknya kita hindari rokok, alkohol dan juga narkoba. Kemudian yang keempat ya, perhatikan juga pikiran yang positif ya. Pikiran mindset yang positif ini akan sangat mendukung sekali supaya latihan kita lebih berdampak. Ya, mindset yang benar, mindset yang tepat dan juga yang positif. Apa artinya berpikir positif? Ayo. Ya. Ada yang tahu nggak apa artinya berpikir positif? Yo, silakan. Nah, kalau ada yang tahu boleh tulis di kolom chat. Kalau ada yang berani langsung on microphone ya boleh open mic. Yuk kita discuss apa itu berpikir positif. Silakan. Yo. Itu ada yang tanya Pak Hari. Oh, ada yang nanya nih ya. Ya. Oke. Saya bacakan atau Pak Hari langsung baca?
Boleh, saya langsung baca aja ya. Oke, Pak. Oke, Pak Semi ya. Ada yang bertanya, oh ini Pak Semi mengulang pertanyaan teman ya. Puasa katanya baik untuk kesehatan. Apakah benar? Puasa yang baik seperti apa? Wah, ini ya, ini kalau sudah ngomongin hal-hal seperti ini, mesti konsultasinya sama ahli gizi ini, bukan ke saya nih. That's okay ya. Gini dah, yang pasti tubuh kita itu butuh nutrisi, ya butuh asupan nutrisi. Jadi kalau Anda berpuasa itu tidak ada nutrisi yang masuk kan, ya. Dan intinya kalau misalnya tidak ada nutrisi yang masuk, ya Anda harus gantikan dengan apa gitu. Kalau kita berpuasa sepanjang hari penuh, ya, yang saya khawatirkan adalah di lambung, ya. Lambung itu rentan sekali kan kalau misalnya kita tidak makan dan sebagainya, sementara lambung bekerja bisa kena asam lambung dan sebagainya ya. Jadi kalaupun kita berpuasa karena satu kepercayaan atau satu keyakinan ya, saya rasa yang menguatkan itu adalah sugesti dalam pikiran, mindset kita ya. Jadi ingat kata-kata saya bahwa mindset itu penting sekali. Kalau mindset kita mengatakan, aduh, puasa ini bikin saya sakit mah, ya itulah yang akan terjadi. Tapi kalau mindset kita mengatakan enggak, saya puasa ini karena ikhtiar saya supaya saya lebih diberkati, supaya saya lebih sehat dan sebagainya, dan jalankan dengan sungguh-sungguh, ya puji Tuhan itu akan memberkati Anda juga puasa Anda. Ini penting sekali mindset dalam pikiran, sugesti ini. Ya, kalau sugestinya udah sugesti yang melemahkan, ya itu akan melemahkan. Ya, tapi yang paling penting adalah kembali lagi kalau misalnya nanti Anda puasa tentunya tidak sepanjang waktu kan ya. Nah, ketika puasa udah selesai, bagaimana merecover kondisi Anda supaya menjadi lebih segar, bukan hanya secara sugesti spiritualnya, tapi juga fisik Anda kembali dapat asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu yang mungkin bisa saya jawab ya, sejauh yang saya pahami gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, soal istirahat pada umumnya, maksimal tidur malam jam berapa supaya tubuh kita bisa segar waktu bangun esok harinya. Jika sesekali tidur tengah malam, apakah itu bisa berpengaruh pada kesehatan kita di kemudian hari? Oke, ya. Kalau jumlah jamnya itu kira-kira 7 jam. Ya, 6 sampai 7 jam. Semakin kita dewasa, semakin kebutuhan untuk tidur itu tidak terlalu panjang seperti anak kecil ya, 6 sampai 7 jam udah cukup. Nah, jamnya menurut saya juga harus diperhatikan, jangan sampai kita lewat jauh malam, karena kadang-kadang dia berpikir gini, nggak apa-apa jam 1 tidur, tapi ntar bangunnya jam 9 pagi. Nah, ya, karena itu udah gini, tubuh kita tuh melakukan recovery itu ada jam biologisnya, yaitu pada saat tengah malam begitu, pada saat kita tidur nyenyak, deep sleep. Nah nih ya, jadi bukan hanya sekedar jumlah jamnya panjang, tapi kalau Anda tidur tidak nyenyak ya, istilah orang Jawa tuh gelebak-gelebak sana-sana sini gitu, nggak tidur-tidur gitu, ya itu nggak bagus juga. Tapi yang paling penting adalah Anda bisa deep sleep, tidur nyenyak, pada saat itulah sistem kekebalan di dalam tubuh kita melakukan recovery ya. Kalau kita habis bekerja keras, kita habis berolahraga, itu terjadi recovery yang penting sekali. Itu pada saat itu, deep sleep itu tadi ya, dan pada jam-jam tertentu. Nah, jadi iya, kalau kita sesekali tidur tengah malam, apakah akan mengganggu atau tidak? Ini kembali ke mindset juga nih. Saya selalu mengembalikan ke mindset ini penting ya. Kalau mindset kita di kepala ini udah dipenuhi dengan, aduh saya tidur tengah malam nih, besok saya pasti nggak seger di badannya. Ya itu yang akan terjadi ya. Jadi kalau saya begini, kalau sesekali saya harus tidur malam, ya saya akan set pikiran saya begini, nggak apa-apa. Ya ini karena saya butuh, saya harus begadang malam ini, dan besok pagi saya akan cukupkan tidur ya, paling nggak 6 jam ya. Kalau terpaksa 5 jam is oke. Tapi saya akan bangun besok tetap dengan badan yang sehat ya, dengan perasaan yang sehat dan seger gitu. Ini harus di set dulu. Mindset ini penting sekali. Ini saran saya ya. Nah, jadi ini nyambung nih dari Pak Semi. Ini Pak Semi terus nih ya kayaknya ya. Pesertanya bukan cuma satu kan ya. Berpikir positif selalu berprasangka baik dalam setiap yang kita kerjakan. Yes. Ini benar banget Pak Semi ya. Mungkin ada teman yang lain mau menambahkan juga. Jadi berpikir positif itu sedikit menambahkan ya Pak Semi ya. Berpikir positif itu adalah selalu berusaha mencari sisi baik
dari setiap kejadian. Nah, ya kenapa? Karena kita hidup itu selalu ada kejadian, ada event, ya, ada event dalam kegiatan dalam kehidupan kita, betul? Apapun itu, mulai dari event atau kejadian yang kecil-kecil sampai kejadian besar-besar, ya. Dan tidak semua kejadian baik. Ada kejadian yang tidak terlalu baik, tidak terlalu menguntungkan buat kita, ada yang merugikan mungkin, ya. Tapi sekalipun kejadian itu tidak terlalu baik atau bahkan merugikan kita, nah, mampukah kita melihat sisi baiknya? Nah, itu namanya berpikir positif, ya. Karena gini, banyak orang tuh gampang ngomongnya, ya, berpikir positif, positive thinking. Yang ngalamin tuh nggak semudah itu. Ya, jadi coba mari kita pahami dulu berpikir positif itu apa. Ya, berpikir positif bukan melulu hanya melihat yang baik-baik tuh, enggak gitu. Berpikir positif itu mampu melihat sisi positif dari setiap kejadian. Ya, saya kasih contoh nih ya, tahun 2020 bulan Mei. Waktu itu udah memasuki masa pandemi awal, ya. Ayah saya saat itu usianya 80 something, ya. Dan tiba-tiba tanpa ada peringatan apapun, ya, sebenarnya ada peringatan, pagi-pagi beliau, ayah saya ini bangun, kemudian mengatakan dada kirinya nggak enak gitu. Dan beliau memang punya sakit jantung, ya, tapi dia minum obat, setelah itu oke. Kira-kira pagi sekitar pukul 11 kurang 10-11 saya lupa, ya, tiba-tiba beliau ini baring gitu dan nggak bangun lagi, ya. Kami tahu sudah agak terlambat, kaget semuanya karena dibangunin nggak nyaut gitu. Terus saya gendong, saya larikan ke rumah sakit, tapi semuanya udah terlambat. Nah, ya, saya dipanggil Tuhan pada bulan Mei tahun 2020. Sangat mengagetkan, sangat mengejutkan, nggak ada yang pernah menyangka, karena pada saat itu beliau masih bincang-bincang dengan kami, masih ngobrol, masih bicara bercanda, jadi sama sekali tidak menunjukkan gejala beliau akan dipanggil secepat itu. Apalagi di musim awal-awal pandemi, dan bukan karena COVID, ya, karena sakit jantungnya saya rasa. Kalau saya melihat dari sisi yang menyedihkan, pasti menyedihkan, sangat kehilangan, apalagi mamah, ya, mamah yang tiap hari bersama-sama dengan beliau, dua-duanya udah pensiun kan, jadi kemana-mana ya berdua aja gitu. Kami sangat kehilangan. Nah, bagaimana saya membawa pikiran saya, karena sebagai seorang coach dan trainer, ya, saya bisa mengatakan berpikir positif, tapi ini keadaan real yang saya hadapi. Saya melihatnya begini, Papa itu pergi dalam kondisi yang sangat enak sekali, ya, tanpa kesakitan. Dia pergi dalam tidurnya, ya, tidur dan tiba-tiba pulang ke rumah Bapak. Ya, itu yang saya lihat. Itu yang terbaik buat Papa. Saya nggak bisa bayangkan kalau Papa harus masuk ke ICU, pakai nafas buatan dan sebagainya, pakai ventilator. Mungkin saya nggak tega melihat Papa. Mungkin saya nggak bisa gitu melihat Papa menderita seperti itu. Ya, dan juga buat Papa juga nggak enak. Ya, dan beliau sudah berusia 80 tahun. Walaupun saya bilang kondisinya masih cukup sehat, ya, masih bisa kemana-mana, tapi I think that's the best for Papa. Gitu. Pergi dengan cara yang terbaik. Dan beberapa saudara yang datang dari jauh juga mengatakan, iya, saya punya tante, ya, di Jawa Timur, di daerah Malang sana, dia mengatakan, Hari, saya pun pengen mati seperti papamu. Gitu. Enak sekali perginya, ya, tanpa kesakitan sama sekali, dalam tidur dia dipanggil Tuhan. Nah, itulah yang saya maksud dengan sisi positif. Kita selalu bisa melihat sisi baik dari setiap kejadian. Jadi akhirnya ya udah, kami merelakan, memang ini yang terbaik buat Papa, pergi dengan cara seperti itu. Ya, sesuai dengan sifatnya yang pendiam, nggak banyak bicara, bahkan pergi pun dia nggak ngomong apa-apa, langsung aja pergi. Itu kalau saya bercanda seperti itu. Tapi ya, that's fine. Ya, itu yang saya maksud dengan bagaimana kita melihat sisi baik dari setiap kejadian, meskipun kejadian itu tidak enak buat kita. Ya, itu maksudnya berpikir positif. Oke, baik, teman-teman. Maaf, Hari, tanya lagi nih, Pak. Ya. Oh ya, silakan. Ya. Boleh, ya. Bu Kris tanya, kalau olahraga yang banyak mengeluarkan keringat, apakah boleh jadi patokan? Contohnya, saya bulu tangkis seminggu 2 kali. Dari Pak Jimmy Wawoh. Oke, ya. Ini patokannya keringat nih ceritanya, ya.
saya kurang jelas dengan maksud pertanyaannya nih ya. Maksud saya gini, apakah yang dimaksud soal tadi karena menyebut keringat ya, soal berkeringatnya atau soal jenis olahraga badmintonnya atau 2 kali seminggunya itu yang dimaksud? Coba mungkin yang bersangkutan bisa menjelaskan sekali lagi. Silakan Pak Jimmy, kalau mau langsung chat aja, langsung bicara aja. Ya, Ya, terima ya kasih. boleh silakan Pak Jim. Ya, Jelas ya, kalau ya. saya Pak Kris. Jelas, Tadi, jelas, oke, jelas. ya. Pak Hari begitu, jadi Ya. karena kebiasaan saya kan seminggu 2 kali berolahraga. Ya. Kan kalau badminton itu pasti keringatnya keluar banyak. Nah, apakah Yes. sering jadi patokan kalau itu teman setelah itu bugar, memang bugar. Proses saya merasa bugar. Tapi apakah itu menjadi patokan kalau untuk kebugaran kita? Karena kan itu yang gitu. Karena keringatnya banyak nih. Oke, ya baik. Terima kasih Pak Jimmy ya. Jadi patokan yang lebih tepat tidak menggunakan keringat, Pak Jimmy, ya, karena keringat tiap orang berbeda-beda. Ada yang mudah berkeringat, ada yang sulit berkeringat, ya. Nah, patokan yang lebih tepat sebenarnya dia menggunakan heart rate atau denyut jantung, ya. Jadi pada saat bisa average heart rate kalau kita berlari, atau pada saat kondisi yang kita yang paling, coba sekali-sekali tes Pak, pada saat kondisi di tengah-tengah badminton yang paling lelah itu, ya, jangan setelah istirahat ya, yang paling lelah itu coba berhenti sebentar dan dicek denyut nadinya berapa, ya. Nah, denyut nadi yang baik, gini, kita mesti tahu dulu denyut nadi maksimal kita dulu, ya. Sederhananya gini, hitungan sederhananya 220 dikurangin usia. Ya, jadi kalau usia saya misalnya 50 tahun, let's say 220 kurangi 50, 170 itu adalah denyut nadi maksimal. Kalau mencapai itu, kalau kita tidak terlatih itu bahaya. Ya, makanya banyak orang yang tiba-tiba koit di lapangan karena dia nggak pernah ngitung heart rate-nya. Ya, maksimalnya 170 nggak boleh lebih untuk saya. Ya, kalau tidak terlatih ya, kalau udah terlatih mungkin mendekati ya, saya kalau berlari kadang-kadang mendekati 170 saya masih bisa tahan, nggak apa-apa. Tapi buat yang tidak terlatih, bahaya sekali Pak. Ya, jadi coba tes sekali-sekali pada saat misalnya nih lagi rally gitu badmintonnya, coba break sebentar, cek di tadi berapa gitu. Ya, nah yang baik 79 sampai 79-an biasanya. Karena apa tuh? Rata-rata kalau saya lihat dari step pakai watch itu kan, pakai kesehatan ya. Oke. Heart rate-nya sekitar 79. Oh, 79 tapi average kan? Average kan? Ya, average itu artinya misalnya Bapak badminton 2 jam, sama 2 jam itu rata-rata 79 itu rendah banget memang. Oh, itu rendah sekali gitu. Nah, latihan yang baik itu ada skalanya ya. Kalau skala rendah, sedang dan tinggi. Rendah itu kira-kira 60-70% dari heart rate maksimal. 60-70% supaya latihan kita berdampak. Latihan kita berdampak bagus untuk meningkatkan kebugaran kita. 60-70% kira-kira. Ya, dari heart rate maksimal ya. Jadi 60-70% dari 170 kalau tadi kemudian 50. Nah, yang agak bahaya itu gini Pak, bukan bahaya ya, tapi coba diwaspadai. Olahraga badminton, kenapa kok heart rate-nya 79? Itu menurut saya itu rendah sekali Pak. Rendah sekali. Ya, kenapa? Karena badminton itu anaerobik ya, olahraga anaerobik. Jadi beda sama lari ya. Kalau lari itu stabil gitu, dia aerobik. Kalau badminton pas kita rally itu ngos-ngosan, tapi begitu selesai, rally-nya selesai ya, ada kok yang jatuh gitu, kita mulai lagi dari start, itu heart rate-nya turun. Jadi makanya average-nya rendah. Nah, yang harus diwaspadai adalah pada saat dia peak itu mencapai berapa pada saat dia peak. Kalau pada waktu peak itu mendekati maksimal, nah ini harus diwaspadai. Jangan sampai gitu loh ya. Kalau kita olahraga untuk kebugaran, jangan sampai begitu. Gitu. Nah, Bapak bisa lakukan tes seperti itu, atau sekali-sekali Pak ke Trilomba Juang, ya coba lari santai 30 menit gitu, cek. Nah, kalau dengan lari bisa dilihat average heart rate-nya karena dia aerobik kan, average heart rate-nya berapa. Nah, itu akan lebih kelihatan. Karena kalau badminton itu karena dia tetap tinggi kemudian turun, tinggi turun. Jadi average heart rate-nya memang, apalagi kalau olahraganya nyantai ya, sambil bercanda, sambil guyon ya, heart rate-nya rendah. Gitu Pak. Jadi ya kalau Bapak merasa kenapa? Kalau dari step-nya kan kalau dari step-nya saya tercapainya bisa sampai 8.000 sampai 10.000 step. Nah, kalau dari itu salah satu patokan biasanya sering dipakai 10.000 ya, 10.000 langkah setiap hari kan ya. Itu yang apa namanya, untuk menjaga
menjaga kebugaran lah, 10.000 langkah minimal setiap hari itu harus terjadi supaya kita maintaining supaya tetap terjaga. Itu baik juga kalau mau jadikan patokan. Gitu Pak Jimmy kira-kira ya. Jadi bukan patokan keringat ya, heart rate-nya dicek Pak. Heart rate-nya, oke. Ya, Pak Hari. Ya. Ini ada yang tanya lagi. Oke. Tapi kalau keringetan Ya, saya silakan. nasi Padang aja keringetan Pak biasanya Pak. Itu makanya ya. Nah, ini Pak, ada yang tanya Pak. Keringat nggak bisa. Denyut nadi pakai aplikasi apa ya? Pakai HP bisa atau tidak? Atau harus pakai smartwatch yang selalu menempel di tangan? Kan saya lagi musim pakai smartwatch ya Pak. Iya. Kalau akurat memang pakai smartwatch ya. Kalau HP saya nggak yakin ada HP yang bisa ngitung heart rate. Ngeheng ya, Pak Hari ngeheng. Oh iya, mungkin ada ini apa? Sinyal ya? Daerah Candi Golf sedang ada hujan dikit mungkin ya. Oke, silakan Bapak Ibu, teman-teman semua kalau masih ada yang mau bertanya, silakan di kolom chat. Nah, sekalian menunggu Pak Hari, kita akan ke pengumuman sebentar. Hilang Pak Hari. Ya? Mungkin lagi sinyalnya hilang. Mungkin slide pengumuman, silakan. Saya udah masuk lagi. Saya udah masuk lagi. Tapi silakan kalau pengumuman dulu Pak, nggak apa-apa. Oke, terima kasih pengumuman dulu Pak Hari ya. Terima kasih Pak Hari sudah kembali. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, ini pengumuman dari Proing. Kami harapkan teman-teman selalu follow us di Instagram Proing @proingjkiik ya. Follow dan Anda selalu lihat karena banyak hal-hal yang berguna, bermanfaat di Instagram Proing. Next. Dan juga jangan lupa di YouTube kita ada Proing JKIK juga. Anda bisa lihat subscribe. Anda bisa lihat seminar-seminar yang lalu, semua ada di situ rekamannya. Jadi kita belajar nanti seminar Pak Hari ini mungkin teman-teman Bapak Ibu semua ingin mengulang lagi, Anda bisa juga lihat nanti di YouTube ya. Next. Nah, Bro and Sis, mari kita menabur dengan sukacita untuk pelayanan Zoom Proing. Bisa kirimkan ke nomor rekening BCA 182 270 0009 atas nama Gereja JKI Injil Kerajaan dengan berita Proing. Oke. Oke, terima kasih waktunya untuk pengumuman. Silakan Pak Hari, bisa kita lanjut kembali. Iya, baik Pak Christian, terima kasih. Tadi pertanyaan-pertanyaannya udah terjawab ya. Jadi saya lanjut aja dulu ya. Kayaknya udah hampir selesai materinya. Tadi sampai mana nih? Pikiran yang positif ya. Pikir yang positif. Udah kelihatan ya slide-nya ya? Ya, kelihatan Pak. Sudah kelihatankah slide-nya? Sudah ya? Pak. Oke, ya. Jadi nutrisi, ya, perhatikan nutrisi, istirahat cukup, hindari rokok, alkohol, dan narkoba, pikiran yang positif, dan yang kelima adalah hati yang gembira. Ya, nah ini penting. Hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Ada di Alkitab ya, bukan kata-kata saya. Jadi penting sekali setiap kali kita berolahraga, setiap kali kita bukan hanya berolahraga ya, dalam hidup ya, penting sekali untuk memiliki hati yang gembira dalam pelayanan, dalam pekerjaan, maupun dalam setiap aktivitas kita. Memang kondisi yang baik tidak bisa terus-menerus kita harapkan selalu ada ya, kadang kehidupan itu naik dan turun, tapi bagaimanapun juga naik dan turun itu kita mesti syukuri ya, kita mesti ambil sisi-sisi yang baik dan positifnya dan jalani hidup dengan hati yang gembira ya. Oke. Nah, saya rasa kayaknya udah habis. Buat teman-teman mungkin masih banyak pertanyaan atau barangkali kalau mau follow Instagram saya juga ada di @harishow ya. Di situ bisa nampak banyak aktivitas dalam harian maupun dalam aktivitas olahraga ya. Nah, silakan lebih baik kita berdiskusi aja, ngobrol-ngobrol ya kalau masih ada waktu. Silakan saya kembalikan ke Pak Christian. Oke. Terima kasih Pak Hari. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak.
Jika rutin berolahraga, Ya. apakah kita boleh, sebentar saya buka kolom chatnya. Jika rutin berolahraga, apakah kita boleh makan apa saja dan tidak perlu menghitung jumlah nutrisi yang kita makan? Kalau kita sudah rutin berolahraga. Ya. Oke, baik ya. Nah, dulu sebelum saya berolahraga secara rutin itu saya makan apa aja dan tidak pernah pertimbangan ya. Tapi sekarang setelah berolahraga justru saya itu merasa eman-eman gitu. Olahraga saya itu jadi sia-sia kalau saya makan sembarangan. Jadi walaupun saya tidak ada diet khusus ya, saya makan apa aja teman-teman Bapak Ibu ya. Kaki 2, kaki 4 semuanya saya makan, yang tidak berkaki pun saya makan gitu ya. Jadi nggak ada pantangan sama sekali ya. Tapi ya kita mesti mempertimbangkan lah. Goreng-gorengan udah saya kurangin ya. Kalau bisa diolah dengan yang lebih baik kita olah lebih baik, tidak terlalu mengandalkan makanan-makanan siap saji atau makanan-makanan olahan ya. Itu akan jauh lebih baik dan bermanfaat buat tubuh kita. Kalau kita lihat para ini ya, bodybuilder, Anda tahu bodybuilder ya, yang membangun olahraga, yang membangun tubuhnya, wah itu ekstrim sekali memang ya, ekstrim sekali. Bahkan mungkin secuil garam aja bisa berpengaruh, benar-benar makanannya sangat menyiksa diri. Semuanya serba hambar, serba raw, serba sehat semuanya. Untuk apa? Supaya ototnya terbangun seperti itu. Ya, kita nggak akan seperti itu sih ya. Kita bukan mau bangun otot yang begitu, tapi tetap ada baiknya kita jaga makan. Ya, makanlah menu-menu yang seimbang dan jangan terlalu ekstrim atau berlebihan. Apakah perlu dihitung jumlah nutrisi yang kita makan? Yes, kalau memang bisa ada kemampuan menghitung atau ada ahli gizi lebih baik. Saya jujur saya tidak menghitung, saya memperkirakan dengan perkiraan aja. Yang penting perut saya terisi, saya tidak merasa lapar dan tidak boleh terasa lapar. Ya, tidak boleh begitu lapar saya mesti isi. Ya, tapi jumlah yang masuk cukup tidak membuat kita kekenyangan. Gitu. Ya, kalau mau lebih eksak, memang lebih baik dengan ahli gizi dihitung benar-benar kalorinya berapa. Gitu. Oke, itu masukkan juga batasi gula dan garam. Gula dan garam itu. Ya, batasi gula dan garam saya setuju sekali ya. Bagi yang terlalu sering senang manis atau senang asin, ya boleh sih senang-senang aja, tapi ya dibatasin itu lebih baik. Segala sesuatu kalau berlebihan pasti buruk dampaknya, itu aja ya. Oke. Ada lagi silakan. Bapak Ibu, teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan secara langsung atau teman-teman atau Bapak Ibu mau tulis di kolom chat. Mungkin Pak Hari juga ada itu Pak, pesan-pesan untuk kita nih Pak. Kebanyakan kan Proing kan masih keluarga muda gitu Pak. Mungkin kalau kesehatan kan mungkin mereka masih anaknya masih kecil di bawah SMP gitu. Ya, keluarga muda ya. Ya akan lebih baik kalau kita itu berolahraga, menjaga kesehatan, menjaga makan di saat kita masih sehat. Ya, makan enak pada waktu sehat itu lebih baik kita jaga. Ya, jangan sampai nanti pada satu titik kita nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Kita semua pengen makan enak sepanjang hidup, betul kan? Nah, kalau Anda ingin makan enak sepanjang hidup, Anda ingin hidup enak sepanjang hidup, maka ya harus jaga semuanya. Nggak bisa kita terlalu liar atau terlalu bebas. Ya, mesti jaga. Ada batasnya. Itu supaya apa? Supaya kita bisa makan enak terus. Ya kalau enggak, nanti suatu ketika kita akan di stop sama dokter kita. Udah ya Pak, Bu, stop makan ini, stop makan itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus begini, harus begitu. Nah itu saya paling nggak seneng. Saya mau hidup saya menentukan sendiri. Nah ketika kita menentukan sendiri, kita harus tahu ya bagaimana kita menjaganya supaya badan kita tetap sehat. Nah di usia-usia Anda sekarang, saya nggak tahu ya, tapi saya asumsikan Anda kira-kira berusia 30, 40, yaitu usia-usia yang sudah mulai mulai sinyal-sinyalnya mulai bunyi nih, ya. Apakah tubuh Anda sehat dan bugar, itu tadi pertanyaan saya, ya. Sederhana aja, sebetulnya tesnya sederhana. Kalau mau mencoba, Anda bisa cari di Google ya.
tes kesehatan, tes kebugaran jasmani dengan VO2 max ya, atau volume O2 maksimal. Ini tes yang sangat bagus banget, namanya Cooper test ya. Saya tulis di chat ya. Mungkin kalau yang muda-muda suka apa namanya, suka googling dan sebagainya, coba cari Cooper test ya. Nah, ini tes lari 12 menit. 12 menit. Tempatnya bisa di TLJ, di Triloba Juang ya. 12 dapat berapa kilo dalam 12 menit ya. Nah, nanti ada tabelnya tuh. Anda cari Cooper test tabel kesehatan Anda tuh apa ya. Tinggi. Nah, itu semua ada tabelnya. Ya, ada untuk excellent itu 2,4 kilo dalam 12 menit. Nah, itu sangat kalau bisa seperti itu ya. Atau dibalik tesnya, larinya 2,4 kilo. Berapa menit Anda menyelesaikan? Nah, bisa kayak gitu juga ya. Mana yang lebih enak untuk Anda? Lari 12 menit dapat berapa kilo, atau 24 kilo berapa menit? Ya, itu nanti ada tabelnya, bisa dikategorikan. Nah, tentunya kita pengen kondisi kita setinggi mungkin ya. Karena VO2 max itu salah satu indikator cardio fitness. Cardio fitness itu adalah kebugaran jantung, dan cardio fitness itu yang paling menentukan kondisi kesehatan kita, yang paling menentukan apakah tubuh kita ini untuk jangka panjang atau jangka kedepannya akan tetap sehat atau tidak. Jadi cardio fitness kita levelnya di mana? Kalau Anda pakai iPhone ya, pakai iPhone itu ada aplikasinya juga, health. Ya, di situ bisa Jadi banyak aplikasi-aplikasi ya Pak Hari yang bisa dipakai untuk kesehatan pada saat ini ya Pak. VO2 max-nya. Jadi ayo di usia sekarang ini jangan tunggu sampai nanti Anda diperintah sama dokter. Ya, mumpung Anda masih bisa memerintah diri sendiri, ya, jaga pola makan, jaga pola hidup, dan ya exercise. Gitu. Itu aja sih Pak Kris. Ya, ini ada yang tanya lagi nih Pak Hari. Kalau kita berolahraga, kalau habis berolahraga kan rasanya memang haus ya. Apakah memang lebih bagus minum air dingin atau tetap air hangat Pak? Karena katanya air dingin tidak baik untuk kondisi organ dalam tubuh. Apakah benar itu Pak Hari? Ini ada yang tanya ini Pak. Iya, saya pernah googling juga ini ya. Yang nggak boleh itu air es. Air es yang nggak boleh ya. Jadi air yang keluar dari kulkas dengan es batunya itu nggak boleh. Air hangat atau air dingin biasa. Air dingin yang ya setelah beberapa menit keluar dari kulkas dingin itu masih oke lah ya. Tapi jangan air es. Yang nggak boleh ada air es. Air putih sebetulnya tergantung kita. Kalau saya ikut lari maraton itu kadang disediakan ada air putih, ada air apa namanya yang kayak Pocari Sweat dan sebagainya ya, minuman-minuman isotonik seperti itu, atau yang terbiasa dengan buah juga boleh ya, ada kandungan airnya juga, tergantung. Tapi yang terbaik menurut saya sih air putih lah. Ya. Air putih. Itu. Ya. Ini ada yang tanya lagi di Google tuh ada tuh, cari tuh. Nah. Ya, gimana Pak Christian? Ada yang tanya nih Pak, bicara kardio nih Pak, berlari dengan berjalan cepat, apakah mempunyai fungsi dan ukuran yang sama untuk kardionya? Iya. Oke. Untuk meningkatkan VO2 max atau kardio itu lari itu paling baik. Ya, jalan tentunya akan kalah manfaatnya. Ya, kalau untuk meningkatkan kardio, bahkan kalau untuk benar-benar meningkatkan mulai dari, kalau misalnya Anda ternyata hasil tesnya jelek ya, gimana mau meningkatkan hasil, pelan-pelan harus diiringi dengan latihan yang lebih jauh atau lebih cepat, atau bahkan diselingi dengan latihan di tanjakan ya. Kalau kita tinggal di daerah yang berbukit-bukit itu juga bagus banget untuk melatih kardio kita. Namun sekali lagi please ya, cek dengan kondisi Anda. Ya, jadi kalau kondisi Anda belum terlalu terlatih, mulailah dari pelan-pelan. Nah, patokan yang paling bagus sekali lagi bukan keringat, bukan rate, ya, beats per minute. Kira
itu paling basic ya. Kalau ada persiapan untuk race dan lain-lain ya itu boleh ditingkatkan. Tapi untuk latihan sehari-hari 60-70% dari heart rate maksimal itu yang disarankan supaya latihan Anda berdampak. Orang yang biasa berlari atau Anda termasuk kategori maaf ya overweight ya atau kelebihan berat badan, saya sarankan Anda kembalikan dulu berat badannya menuju ke normal, baru berlari ya. Jadi kalau masih agak kelebihan berat badan, awali dengan jalan pun bisa dengan jalan cepat ya. Nah ini akan keringatnya akan keluar lebih banyak, heart rate-nya juga berdenyut lebih cepat kan kalau berjalan cepat ya. Nah ini bisa dengan itu dulu. Nah pelan-pelan nanti ketika tubuhnya sudah mulai menyusut, berat badannya sudah mulai normal, boleh Anda berlari. Kenapa saya katakan begitu? Karena dengan berat badan Anda yang over itu menjadi beban untuk kaki Anda, untuk lutut Anda. Ya ini nggak baik gitu ya. Sekalipun ada teknik berlari yang bagus, tapi kalau berat badan Anda itu over, tetap aja jadi beban yang berat. Jadi sebaiknya dikurangin dulu berat badannya dengan cara ya berjalan dulu, tapi berjalannya mungkin bisa dipercepat gitu. Ya. Ini Pak, ini ada yang tanya lagi nih Pak Hari. Bu Rina Bowo. Ya. Cara berlari yang benar, caranya gimana Pak? Ayo kita janjian lari di Mugas aja, Bu. Kalau masih di sini agak susah ya. Tapi kalau kita di lapangan, kita bisa langsung nih, oke, caranya gimana dan sebagainya. Nah, tapi mungkin beberapa poin saja ya, beberapa poin yang penting yang pernah saya pelajari, ya ada bukunya juga ya. Salah satu buku yang bagus saya tulis ya, tapi saya ragu ini ada di Indonesia atau tidak. Judulnya Chi Running. Nah, nih saya baca buku itu dan saya praktekkan ya. Saya juga ikut satu kali ikut seminar online-nya, pembicaranya dari luar negeri. Tapi saya pengen kalau ada kesempatan nanti bisa ikut seminar-seminarnya nih, karena Chi Running ini benar-benar mengubah cara saya berlari. Bahkan saya bilang mengubah cara hidup saya gitu ya. Dengan mengenal Chi Running, saya bisa lari lebih jauh dan menimbulkan kesenangan dan juga kebugaran saya meningkat, dan saya nggak perlu khawatir gitu dengan Chi Running. Chi Running ini menggabungkan sebetulnya antara Tai Chi dengan lari, dengan running. Jadi sebetulnya Chi-nya ini Tai Chi ya, sebetulnya hal-hal yang hal-hal yang mestinya kita udah tahu lah ya, udah tahu, cuman kita mungkin mengabaikan. Nah ini sekarang kita kembalikan lagi. Jadi salah satu yang mungkin bisa saya resume ya, salah satunya adalah teknik kita mendarat ya, kaki yang mendarat di tanah ini ya. Seringkali kalau kita tidak tahu, itu kita mendarat dengan heel ya, heel atau apa nih? Heel itu sih tungkak ya. Ini cara mendarat yang kurang pas kalau menurut Chi Running. Jadi yang kalau disarankan kita mendarat di mid foot, betul-betul mid foot, bukan for to mid. Macam misalnya heel strike, mid foot strike, dan juga forefoot strike. Ya, ini kalau biasanya kalau sprint atau orang yang sarankan di Chi Running adalah mid foot strike. Jadi betul-betul flat dengan tanah. Tentunya harus seperti itu. Ya. Kemudian tidak boleh overstriding. Overstriding itu langkahnya terlalu panjang ke depan. Jadi langkahnya pendek-pendek aja gitu, pendek-pendek, mid foot strike, dan perhatikan ya, antara titik jatuhnya kaki, titik mendaratnya kaki, kemudian dipanggul dan juga di bahu itu harus satu garis lurus. Bayangkan seperti satu garis lurus antara bahu atau kepala, kemudian panggul dan juga titik jatuhnya kaki. Tapi nggak boleh tegak begini, dia harus agak condong ke depan. Jadi, nah condong ke depan ini memanfaatkan gravitasi. Ya, gravitasi. Ini akan membuat lari kita lebih ringan dan lebih cepat sebetulnya. Ya, jadi kaki tidak boleh overstriding, tidak boleh melangkah terlalu. Ini kalau arah lari kita ke sana ya, tidak boleh melangkah terlalu jauh ke depan. Tapi jatuhnya kaki ini kurang lebih mendekati pusat gravitasi tubuh kita, kira-kira. Ya seperti itu. Nah dengan lari dengan cara seperti ini akan langkahnya jauh lebih ringan daripada cara berlari kita yang lama yang dulu gitu. Ya itu salah satu tekniknya. Kemudian sering kita lihat orang kalau lari itu gerakan tangannya ini ya, tangan ini kayaknya sederhana, tapi ada yang mungkin terlalu begini, terlalu megar gitu ya, sehingga ini banyak energi terbuang sia-sia, atau banyak yang ke samping begini ya, sehingga banyak gerakan-gerakan yang misalnya terlalu berlebihan dan ini membuang energi. Jadi yang disarankan adalah semua gerakan tangan dan kaki itu searah dengan
arah kita mau berlari kemana. Kalau kita mau berlari ke depan, ya ini tangannya harus begini, seimbang. Ya, ini enggak, kalau saya dari samping ya, ini ketika ke depan, ini siku tidak boleh melebihi tulang rusuk, jadi nggak boleh sampai ke sana, ya, cukup sampai di sini. Kemudian kalau ke belakang pun, ini kepalan tangan juga tidak boleh melebihi tulang rusuk, nggak boleh sampai ke sana, gitu. Jadi, nah kalau saya ayun, kira-kira ayun begini. Nah, ini yang efektif gitu dan efisien ya. Ada istilahnya running economy. Jadi running itu juga ada prinsip ekonominya, dengan tenaga yang sesedikit mungkin, tapi bisa secepat mungkin running economy. Ya, jadi dengan teknik kita bisa berlari lebih jauh dan lebih cepat. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Ini Pak Hari, ini pas banget nih pertanyaan ini. Dari Pak Oki Cahyono nih Pak. Apakah lari adalah olahraga terbaik dibandingkan olahraga yang lain Pak Hari? Ya. Apa nih? Ini apakah lari adalah olahraga yang terbaik dibandingkan olahraga yang lain Pak? Maksudnya mungkin lari adalah apakah yang paling nomor satu gitu mungkin. Oke. Ya. Olahraga lain. Iya. Saya nggak mengatakan lari itu yang paling baik dan sebagainya. Olahraga yang lain juga baik lah. Saya juga selain lari, saya juga main sepatu roda. Cuman seperti ini, lari itu adalah dasar dari semua olahraga gitu. Hampir semua olahraga itu melibatkan lari gitu. Setidaknya untuk pemanasannya atau apanya ya. Jadi salah satu basic gerakan dalam atletik atau dalam olahraga itu ada berlari. Jadi ya menguasai cara berlari yang baik dan benar itu penting banget gitu, penting sekali. Dan lari itu juga melibatkan koordinasi hampir semua bagian tubuh ya, mulai dari leher, bahu, lengan, ya, perut terutama sekali ya, core muscle atau abdominal muscle, kemudian juga lower body, semuanya berkoordinasi ketika kita berlari. Jadi ya saya pikir olahraga yang cukup bermanfaat lah kalau kita kuasai tekniknya dengan benar ya. Nanti mungkin janjian lari bareng gitu, jadi lebih enak. Iya, itu. Ini nanyain Mbak, kapan ke Mugas baru? Kapan ya ke Mugas ya? Saya punya jadwal, cuman saya nggak ada hari tertentu lari di Mugas sih. Saya lebih banyak lari di sekitaran rumah di daerah Geraha Candi Golf. Ya, saya suka lari di sini, naik turun, dan ada tempat yang asik banget buat lari di aspal karena saya lebih suka road race ya, lari di jalan. Tapi kadang-kadang saya juga kalau pas lagi mau melatih interval running atau melatih tempo running, saya ke Mugas juga. Cuma saya nggak bisa pastikan jadwalnya karena berubah-ubah. Jadi nggak ada jadwal yang tetap. Ya, gimana ya, agak susah janjiannya ya. Pas kebetulan ketemu gitu, asik juga. Ini ada yang ini Pak Hari tanya tentang berat. Ini kayak diet dan berat badan Hari. Dua pertanyaan. Ya. Yang pertama, cara mengukur apakah berat kita overweight atau tidak, bagaimana Pak? Terus bawahnya overweight gitu. Terus yang satu lagi nih Pak Hari, kalau diet intermediate fasting baik buat usia 50 atau 50 plus ya, tanda tanya. Kalau boleh dilakukan berapa lama nih diet intermediate fastingnya ini? Saya jawab yang pertama dulu ya, tentang berat tubuh ideal ya. Berat tubuh ideal itu kita bisa mengukur dengan BMI atau Body Mass Index. Itu ada rumusnya. Ya, saya nggak terlalu inget deh rumusnya apa. Cuman coba di googling ya, Body Mass Index atau BMI itu ada rumusnya. Jadi kalau nggak salah melibatkan berat dan tinggi badan lah ya. Itu ada rumusnya, yang satu dikuadratkan kemudian dibagi atau apa. Nanti akan menghasilkan satu angka. Nah, angka ini nanti ada scoringnya. Apakah termasuk zona hijau, itu artinya oke, atau zona merah ya. Kalau zona merah berarti sudah mulai overweight, sampai yang paling buruk adalah obesitas atau mengalami kegemukan ya, kelebihan berat badan sampai kegemukan ya. Jadi coba cek aja rumus BMI atau Body Mass Index. Body Mass Index ya, ini ada rumusnya lah. Itu. Terus yang berikutnya tuh, kemudian kalau intermediate
Intermediate fasting, saya nggak ngerti ini apa nih intermediate fasting. Saya jarang puasa. Saya nggak ngerti juga, mungkin bisa dijelaskan apa itu intermediate fasting. Ya, silakan kalau mau dijelaskan dulu apa itu intermediate fasting. Bicara langsung, Bu. Yang dimaksud diet intermediate fasting? Makan mulai jam 12 siang. Oh, oke. Ya. Oh, intermittent fasting ya. Ya. Makan satu kali kalau nggak salah ya. Iya. Sekarang ini banyak banget ya. Kita tahu dulu ada diet model ini, dulu ada istilah diet macan, terus ada dietnya Deddy Corbuzier, ada macam-macam lah gitu. Semakin banyak pengetahuan, semakin banyak model-model model-model fasting atau berpuasa ya. Saya mungkin lebih suka pendekatan yang konservatif lah ya, makan 3 kali sehari. 3 kali sehari dan 2 kali snack ya. Jadi saya sarapan pagi. Nah, ini yang paling penting adalah kalau saya sarapan pagi, kalau dulu saya sarapan pagi itu ringan banget, tapi sekarang saya sadar nggak boleh ya, karena saya latihan pagi, jadi sarapan pagi saya sekarang cukup berat, bukan berat tapi cukup padat lah antara karbohidrat, protein, dan juga buah dan sayur, lemak dan sebagainya ya. Jadi saya makan 5 kali sehari, ya, makan pagi, kemudian snack pagi, jadi kira-kira jam 10 itu saya pasti lapar ya, apalagi kalau kita olahraga di pagi hari, seringkali jam 10 itu mulai kerasa lapar, jadi saya makan snack saya pisang, saya paling suka ya, pisang itu karbohidratnya mudah sekali dicerna dan baik buat kesehatan ya. Kemudian kalau enggak pisang, saya makan biji-bijian ya, biji-bijian misalnya almond yang raw ya, atau pumpkin seeds ya, sunflower seeds, atau ya kacang-kacangan atau biji-bijian yang raw atau di roasted itu aja tanpa seasoning sama sekali, itu saya gado gitu aja ya. Itu untuk snack di tengah-tengah jam 10-an gitu. Kemudian jam 12 makan siang seperti biasa, kemudian snack sore sekitar jam 3, kemudian makan malam paling lambat jam 7 lah makan malam. Ya, jangan terlalu kemalaman kalau makan. Udah itu jadwal makan saya ya. Saya nggak demen mencoba macam-macam fasting, macam-macam puasa, karena buat saya beresiko kalau tidak terbiasa ya. Jangan tergoda untuk melakukan diet yang macam-macam seperti itu ya. Yang sebetulnya diet bukan segalanya. Sekali lagi diet itu hanya salah satu faktor ya, masih ada exercise-nya, masih ada pola berpikirnya dan sebagainya. Ini mestinya harus kompleks yang kita lakukan ya. Kalau mengandalkan diet saja saya pikir tidak cukup. Deddy Corbuzier itu bisa seperti itu bukan karena dietnya, meskipun dietnya populer ya, OCD ya, tapi exercise-nya gila-gilaan itu Deddy Corbuzier ya. Jadi diet sendirian tidak menyelesaikan masalah, masih ada yang lain-lain. Gitu. Berarti diet belum itu ya Pak ya, enggak diet yang sehat ya Pak Hari ya. Tadi kan jam ya menu seimbang lah ya, yang itu yang menurut saya traditional way is the best lah, menu seimbang ya. Gitu aja. Oke, terima kasih Bu Caroline ya. Nah, mungkin ada teman-teman lain yang langsung mau bertanya, silahkan kita live question. Anda bisa buka video live, Anda bisa langsung tanya. Ya, silahkan. Terima kasih Pak Hari masukannya. God bless you dari Bu Caroline ya. Ya, sama-sama Bu Caroline. Oke. Jadi memang kalau di sini saya lihat kok dietnya cuma makan jam 12 sampai jam 18 Pak Hari. Setelah itu hanya minum air putih aja. 12 sampai 18. Jadi hanya 2 kali makan ya. 2 kali makan. Oke. Ini Pak Jimmy, Wah ini ngajak lari terus. Kapan lari di TLJ, Pak? Oke. Oke, kita janjian aja ya. Boleh deh. Sebentar. Besok saya ke Jakarta. Pagi saya mungkin lari di seputaran sini lah ya. Saya ke Jakarta sampai hari Minggu. Pak Jimmy biasa lari kapan nih? Pagi atau sore? Ayo, saya sesuaikan deh. Senin atau Selasa boleh tuh. Saya temenin, yuk. Sekalian sore, kita Pak. Belajar. Sore ya? Pilih Senin atau Selasa, Pak Jimmy?
Senin atau Selasa ya. Oke, nanti boleh minta Senin atau rapinya Selasa. ya, Pak. Ya, Boleh minta ya, rapinya. Senin atau Selasa. Boleh, saya Senin Selasa sepertinya belum ada kegiatan. Kalau mau Senin atau Selasa, yuk janjian kita ketemuan di TLJ, Trilo Bajuang. Boleh pagi, boleh sore, after office, boleh ya. Trilo Bajuang buka sampai jam 6 malam, kalau nggak salah jam 6 sore ya. Jadi kalau kita datang jam Betul. 4:30 lah, masih ada waktu ya. Iya, sore. ya, kita janjian aja. Nah, nanti bisa minta WA saya di Pak Christian, kita janjian by WA aja. Ya, sekalian kalau teman-teman yang Saya lain mau minta juga boleh nomornya tuh. ya, ke Pak Kris. Ya, Pak Christian, boleh. Teman-teman yang lain juga Ya, boleh. tuh, Ya, boleh. kita janjian beberapa orang ya. Kalau mau sekalian kita tes Cooper test ya. Nanti saya bawakan tabelnya. Sip. Mantap. 12 menit Mantap. berlari ya, dapat berapa kilo. Kalau punya smartwatch dibawa, kalau enggak pakai aplikasi Strava. Ya, itu udah cukup aplikasi Strava di handphone ya, berarti nanti larinya sambil bawa handphone. Boleh deh, yuk kita tes kesehatan sekalian ya, 12 menit Cooper test. Keren nih, Pak. Jadi nggak cuma seminar hari ya, langsung praktek nanti. Ya, langsung praktek lah, lebih asik tuh. Betul. Nanti diajari skateboard lagi. Skater, Pak. Pak Jimmy siap-siap Pak Jimmy. Nanti pakai satu modelnya Pak Jimmy. Ya. Tapi itu menarik kok. Ya, sama-sama Pak Jimmy ya. Jadi beberapa teman yang sudah mengenal teknik ini, mereka juga sangat, termasuk saya juga ya, saya juga sangat bersyukur sekali belajar C-running ini. Sangat mengubahkan gitu menurut saya ya, bahwa kita bisa belajar cara berlari yang lebih efisien, lebih effortless, dan yang paling penting nggak membuat lutut sakit, Pak. Itu yang paling penting. Ya, oke. Silakan Ya, nih, masih baik. ada waktu untuk pertanyaan. Silakan, lagi ada yang mau chat atau live, bisa kita beri waktu juga. Ya. Kebetulan pembicara kita orang Semarang, jadi malah bisa langsung praktek besok ya Pak Hari ya, Senin Selasa. Boleh. Ya. Saya di WA aja nanti ya, kalau mau janjian ya, sekaligus. Mungkin bisa beberapa orang boleh. Senin Selasa jam berapa? Oke. Nanti saya WA ke Pak Hari ya. Oke Pak Hari, mungkin sekalian kalau masih ada pertanyaan atau Pak Hari ada untuk pesan-pesan untuk kita Pak, untuk nutup seminar ini karena waktunya juga nih, sebenarnya kita pengen banyak tanya, tapi karena waktunya, mungkin Pak Hari ada pesan atau ada informasi lebih lagi untuk kita yang ada di sini Pak Hari. Iya, ya apa ya, pesan saya ya, ayo olahraga, itu aja, jaga kesehatan sebelum terlambat. Itu aja Pak. Jaga kesehatan ya Pak Hari. Betul, sebelum terlambat teman-teman. Ya. Oke, ini memang karena waktu ya Pak Hari, mohon maaf nih Pak. Oke. Pak Hari, ada lagi closing Pak untuk teman-teman di sini Pak? Cukup saya rasa ya, cukup. Selain olahraga ya. Nanti ketemu di TLJ aja, ketemu di Mugas aja langsung. Di TLJ, bagi yang masih ingin tahu atau penasaran gimana lari yang benar dan baik, cara ngukur jantung dan sebagainya, Anda bisa langsung ketemu ya di TLJ dengan Pak Hari Siau nanti ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak Pak Hari sebelumnya atas waktu, kehadiran, dan juga sharingnya kepada kita semua Pak Hari Siau. Dan Bapak Ibu, teman-teman, karena terbatasnya waktu ya, jadi memang kita harus menyelesaikan acara seminar Proing malam hari ini, tapi dari kami lihat memang ada beberapa kesimpulan kita dapat di sini. Hari bagus sekali beliau mengatakan kalau belajar itu memang nggak cuma anak muda, ternyata yang orang tua pun harus bertumbuh dan berkembang ya. Dan yang penting mindset, memang betul. Beliau sudah katakan tadi, masalah kita tuh selesai dari kita rubah sudut pandang dari mindset kita. Dan mindset, head, body, spirit itu saling berhubungan ternyata. Mind, head, spirit itu akan membentuk body tubuh kita atau kehidupan kita juga. Nah, ini yang sangat saya mengenal dari Pak Hari tadi, kuncinya latihan ternyata. Banyak orang mungkin mikir, nggak mau olahraga, biar badannya tetap sehat. Padahal yang terpenting malah ternyata latihan. Otot dan persendian harus dilatih setiap hari. Makanya saya pernah dengar banyak
ini ya, kebetulan saya komunitas biker saya Pak Hari motor. Teman-teman saya motor umur 60-70 mereka tersehat. Ternyata mereka selalu touring. Karena kaki, tangan, dan mata semua bergerak. Ternyata itu yang dikatakan Pak Hari benar banget ya. Pak harus dilatih. Teman-teman saya biker itu tua-tua Pak Hari, tapi mereka tersehat Pak. Dan bila sayang dengan tubuh harus dilatih. Nah, mindset itu besar pengaruhnya teman-teman. Nah itu aja. Mungkin suatu saat kita akan bahas khusus ya Pak Hari tentang mindset ya. Kita undang kembali untuk cerita tentang mindset kita. Yes. Oke, terima kasih nih untuk Pak Hari, untuk semuanya. Dan kami mohon sama-sama. Acara ini Gembala kami Ibu Tina Gung Purnomo bisa menutup dan juga menutup dengan closing dengan doa juga Bu. Kami mohon Bu Tina mungkin bisa minta waktunya Bu. Terima kasih Bu Tina sebelumnya. Ya. Makasih Pak Hari untuk apa yang dibagikan pada malam hari ini. Ya, kita berdoa sama-sama ya. Sama-sama Bu. Tuhan, terima kasih karena malam hari ini kami dibekali lagi. Kami boleh mendengar apa yang dibagikan oleh Pak Hari Syau untuk kami mulai mempunyai hidup yang sehat. Karena kami tahu tubuh kami adalah bait Allah, sehingga kalau kami mempunyai tubuh yang sehat, rohani kami sehat, jiwa kami sehat, maka kami bisa menjadi berkat buat lebih banyak orang lagi. Terima kasih Tuhan, karena hamba-Mu sudah menyampaikan akan banyak hal kepada kami untuk membekali kami. Sekarang turunkan berkat-Mu untuk keluarga Pak Hari Syau, sehingga istri, anak-anaknya ada di dalam perlindungan Tuhan, ada dalam anugerah Tuhan, dan keluarga ini diberkati, diikat dengan tali kasih, dan berkat anugerah melimpah kepada keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Untuk kami semua yang mendengarkan, biar berkat yang terbaik dari Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan istirahat yang cukup buat kami malam hari ini, sehingga besok kami bisa bangun, kami bisa berdoa lebih mendekat lagi kepada Tuhan, dan kami boleh menerima pesan-pesan juga yang dari Tuhan untuk menguatkan manusia batin kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Gembala, Bu Tina. Doanya terima kasih untuk semuanya, Pak Hari. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Christian. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan, Pak. Sama-sama. Sampai jumpa. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ini Pak Hari sudah nulis WA-nya di chat. Silahkan bagi Anda yang mau berhubungan langsung untuk latihan olahraga ya 0811 28 99 948.